Selamat datang guys di channel cerita novel yang keren abis. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah baru yang top BGT, keren abis, dan seru luar biasa. Pokoknya dijamin gak akan nyesel jika ngikutin kisah ini. Langsung saja. Kisah ini diberi judul Puncak Bela Diri. Bab 1 Perkenalan. Mengesampingkan plat array untuk saat ini, Yang Kai diam-diam memutuskan bahwa setelah kembali dia akan bertanya kepada Yang Yan tentang hal itu. Jika dia benar-benar mampu memperbaiki plat array, dia pasti akan memintanya untuk memperbaiki beberapa dari mereka, sehingga dia bisa mengatur array roh besar kapan saja, di mana saja di masa depan. Sesaat kemudian, Fei Yitu dan Master Realm asal lainnya selesai memulihkan diri, dan kelompok melanjutkan ke depan setelah diskusi singkat. Saat mereka bepergian, mereka akan melihat beberapa bunga dan tanaman eksotis secara acak duduk di hamparan bunga di dekatnya. Dari waktu ke waktu, masing-masing bernilai sama dengan kota, beberapa di antaranya bahkan dianggap punah dan semuanya tampak asli. Namun, setelah pengalaman pertama mereka dengan array awan spektral, Fei Yitu dan yang lainnya tidak lagi berani secara sewenang-wenang menyentuh bunga dan tumbuhan roh langka ini, agar mereka secara tidak sengaja memicu array roh lain. Yang Kai, di sisi lain, memiliki minat yang luar biasa kuat pada bunga dan tumbuhan roh ini karena, dengan pengetahuan dan penilaiannya, dia menemukan bahwa semua ini adalah hal yang nyata. Dengan kata lain, benda-benda itu tidak dipasang sebagai jebakan, melainkan tumbuhan asli yang menunggu untuk dipetik. Namun, karena dia tidak yakin 100% tidak ada jebakan di sini, dan prioritas perjalanan ini adalah untuk menyelamatkan Qian Tong, dia menekan keinginannya dan mengikuti di belakang Fei Yitu dan yang lainnya. Tetap saja, Yang Kai diam-diam mengingat rute yang mereka ambil sebagai persiapan setelah mereka menyelamatkan Qian Tong. Pada saat itu, dia berencana untuk kembali ke sini dan dengan hati-hati menentukan apakah hal-hal ini nyata atau hanya jebakan. Bahkan bertindak dengan sangat hati-hati, perjalanan ke depan tidak bebas dari masalah. Array roh di dalam reruntuhan kuno ini semuanya tersembunyi dengan sangat baik, sampai pada titik di mana bahkan Fei Yitu, Master Realm pengembalian asal Orde Ketiga, tidak dapat selalu melihat mereka meskipun terus-menerus menggunakan Divine Sense untuk menyapu lingkungan mereka. Untungnya, dua Master Array muda, Cai He dan Du Sisi menemani mereka. Setiap kali kelompok itu menemukan diri mereka terperangkap di dalam array roh, mereka berdua akan bekerja sama untuk memecahkannya, sementara yang lain bertahan melawan serangan array roh. Pola ini berlanjut selama beberapa waktu dan, meskipun semua orang agak acak-acakan, tidak ada korban. Hanya wanita tua itu yang sedikit terluka, sementara Yang Kai dan Lian Guang, dua Sand King Juniors, tidak pernah menghadapi bahaya nyata. Sayangnya, setelah array roh ini retak, tidak ada satupun yang meninggalkan plat array, sangat mengecewakan Cai He dan Du Sisi. Setelah 3 hari, kelompok 8 berdiri di depan lorong yang luas. Lorong ini berwarna putih dan tanpa cacat, tampaknya diaspal dari batu giok putih yang paling murni. Namun, rasa dingin yang dalam tetap ada di udara, sementara gumpalan energi dingin yang terlihat dengan mata telanjang melayang. Di kedua sisi lorong ini, ada banyak kerucut es yang berkilau dengan cahaya dingin, mengeluarkan aura yang mengesankan dan berbahaya. Bahkan, jika mereka hanya berdiri di depan lorong ini dan belum benar-benar masuk, semua orang masih terpengaruh oleh hawa dingin, dan embun beku bahkan terbentuk di ujung rambut mereka. Ini seharusnya jalan es. Ekspresi Fei Yitu menjadi serius saat dia berbicara, setengah untuk dirinya sendiri, setengah untuk orang lain. Sangat dingin, bagaimana Penatua Qian melewati tempat ini? Wajah lama Ning Xiang Chen berubah sedikit pucat. Dia memperkirakan bahwa jika dia memasuki lorong ini sendirian, lupa untuk mencapai ujungnya, dia akan dengan cepat berubah menjadi patung es. Meskipun Qian Tong adalah Master Realm pengembalian asal Orde Ketiga, tanpa semacam harta atau artefak yang kuat untuk menahan hawa dingin di sini,
tidak mungkin baginya untuk membawa pemurni artefak kelas Sand King bersamanya untuk menyeberangi jalan es ini. Saya mendengar bahwa Penatua Qian memperoleh manik api berkobar beberapa lusin tahun yang lalu, dia mungkin menyeberangi jalan es ini dengan bantuan itu, kata wanita tua itu sambil berpikir ke samping. Fei itu dengan ringan mengangguk, Old Qian memang memiliki Blazing Flame Beat, jika tidak, dia pasti harus mundur ke sini. Mengatakan demikian, dia menoleh ke Yang Kai dan bertanya, bagaimana dengan itu? Yang Kai menatap lorong itu tetapi tidak menjawab pertanyaan secara langsung. Tuan Kota Fei, apakah Anda tahu berapa panjang lorong ini? Fei itu menggelengkan kepalanya perlahan, pesan dari Old Qian tidak menyebutkan berapa lama bagian ini. Namun, karena Old Qian mampu memimpin orang lain melewatinya hanya dengan Blazing Flame Beat-nya, seharusnya tidak terlalu lama. Selama itu tidak terlalu lama, itu akan baik-baik saja, kata Yang Kai agak ragu-ragu. Alasan Fei itu membawa Yang Kai dalam perjalanan ini adalah untuk meminjam kekuatan Raw Artefak Firebird untuk menyeberangi jalan es ini, jadi sekarang sudah waktunya bagi Yang Kai untuk memenuhi peran itu. Tenang, Tuan Kota ini juga menyiapkan sesuatu untuk saat ini, kami tidak mengandalkan Raw Artefakmu saja. Fei itu meyakinkan saat dia melambaikan tangannya, dan memanggil artefak seperti lonceng perunggu ke telapak tangannya. Lonceng perunggu ini berwarna merah tua dan memancarkan aura murni dan panas. Bangsal api besar. Mata Ning Xiang Chen berbinar saat dia tersenyum. Saya tidak menyangka Brother Fei bahkan meminjam bangsal api besar. Sepertinya melewati jalan es ini bukanlah hal yang sulit. Fei itu tersenyum, meskipun bangsal api besar ini adalah harta sekte master, dia jarang memanggilnya bahkan jika dia sedang berkelahi. Namun, karena perjalanan ini adalah untuk menyelamatkan hantu tua Qian itu, master sekte secara alami tidak akan bertindak pelit. Mendengar ini, Yang Kai dan junior lainnya mengerti bahwa artefak bangsal api besar ini adalah milik Master Sekte Hadomo on Hold dan hanya dipinjam oleh Fei itu untuk misi ini. Meskipun artefak yang dipinjam tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, memberikan bantuan tidak akan menjadi masalah. Melihat ini, Yang Kai menganggukkan kepalanya dan menenangkan dirinya. Dengan perintah Divine Sensei-nya, artefak spirit keluar dari tubuh Yang Kai, dan dengan cepat berubah menjadi tirai tipis yang mengelilingi kelompok 8 orang. Firebird tidak memiliki bentuk fisik yang sebenarnya, sehingga meskipun biasanya muncul dalam bentuk burung, pada dasarnya bisa berubah menjadi bentuk apapun. Pada saat yang sama, Fei itu menuangkan Sand Ki-nya ke bangsal api besar, dan di saat berikutnya, ukurannya membesar hingga menutupi semua orang. Di bawah dua lapisan perlindungan ini, semua orang merasa lebih aman. Hei, jangan dorong aku. Du Sisi bergumam dari belakang, menyebabkan Yang Kai menoleh ke belakang untuk melihat Cai Hi tersenyum canggung. Itu bukan salahnya, ada terlalu banyak orang di sini. Untuk memaksimalkan kekuatan pelindung dari Raw Artefak Firebird dan bangsal api besar, Yang Kai dan Fei itu keduanya memastikan untuk memperluasnya ke radius minimum yang diperlukan untuk mencakup semua orang. Akibatnya, kelompok 8 harus berdiri cukup berdekatan. Cai Hi jelas memiliki niat terhadapnya, jadi dia berdiri di samping Du Sisi untuk berperan sebagai seorang pria, dan melindunginya dari yang lain, tetapi dia tidak hanya tidak menghargai sikapnya, dia bahkan mulai mengeluh. Cai Hi memiliki kepribadian yang temperamen, jadi dia tidak marah dan dengan sabar menjelaskan dirinya kepada Du Sisi. Ayo pergi. Yang Kai memimpin bersama dengan Fei itu dan mulai maju. Begitu mereka melangkah ke jalan es, semua orang bergidik tanpa sadar. Hawa dingin di sini begitu dalam seperti pedang tak terlihat, yang menembus pelindung berlapis ganda, dan langsung masuk ke tubuh semua orang, menyebabkan kulit mereka menegang. Bahkan dengan dua perisai atribut api yang kuat, hawa dinginnya masih kuat, jadi tanpa perlindungan apapun, jelas bahwa melangkah ke jalan es ini akan mematikan. Menyadari hal ini, semua orang sedikit memucat.
Du Sisi tidak lagi mengeluh tentang Cai He dan malah mendekatinya, sepertinya mencari rasa aman. Melihat ini, Cai He sangat gembira dan tiba-tiba mulai berharap jalan es ini tidak akan pernah berakhir. Ekspresi Yang Kai menjadi bermartabat saat dia berkomunikasi dengan artefak spirit dengan Divine Sensei-nya. Karena itu, dia bisa merasakan dinginnya jalan es ini jauh lebih jelas daripada orang lain. Untuk setiap saat mereka tinggal di sini, artefak spirit akan menghabiskan banyak energi, dan meskipun bukan tidak mungkin untuk menambah konsumsi ini, Firebird adalah salah satu anugerah terbesar Yang Kai untuk eksplorasi reruntuhan kuno ini, jadi dia tidak melakukannya. Ingin menguras kekuatannya dengan sia-sia. Segera, kecepatan kelompok meningkat. Ketika mereka berdiri di depannya, tidak ada dari mereka yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di jalan es ini, tetapi sekarang setelah mereka menginjakkan kaki di sana, melihat sekeliling, semua orang tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Energi atribut es yang tertinggal di sekitar mereka begitu padat, sehingga berubah menjadi semacam kabut tebal. Meskipun semua orang tahu bahwa beberapa harta yang luar biasa pasti akan terbentuk karena kepadatan ekstrim energi atribut es dan bertahun-tahun akumulasi, tidak ada yang tertarik untuk mencari mereka dan hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah setengah cangkir teh, alis Yang Kai berkerut ketika dia menemukan bahwa dia telah meremehkan panjang jalan es ini. Melihat ke depan pada saat ini, dia masih tidak dapat melihat ujung jalan es ini. Pada saat yang sama, dia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Seolah-olah seluruh dunia telah terdiam, dengan hanya sesekali detak jantung dan napas yang mengganggu keheningan yang menakutkan. Beberapa saat kemudian, Du Sisi tiba-tiba berseru, "Lihat ke sana." Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat ke arah yang dia tunjuk, hanya menjadi pucat setelah melihat apa yang dia lihat. Di depan mata semua orang, sekitar 300 meter jauhnya, ada beberapa patung es berbentuk manusia, masing-masing sangat mirip dengan aslinya. Patung-patung es ini memiliki bentuk laki-laki, perempuan, tua, dan muda. Mereka semua mengenakan jubah yang berbeda dan memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan, yang lain terlihat ketakutan, sementara yang lain menunjukkan tatapan acuh tak acuh, seolah-olah mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai saat mereka meninggal. Patung-patung es ini semuanya adalah orang-orang beku. Sepertinya bukan hanya Kian tua yang menemukan reruntuhan kuno ini, Feiz itu menghela nafas pelan. Patung-patung es ini jelas adalah para pembudidaya yang datang ke sini untuk menjelajah sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka semua menjadi beku di sini, tanpa bekas luka di tubuh mereka dari pertempuran saat itu. Ini adalah mata Tua Ning Xiang Chen memancarkan cahaya ketakutan saat dia menatap patung es tertentu, tidak dapat berbicara cukup lama. "Saudara Ning, apakah Anda mengenalinya?" Wanita tua itu meliriknya dan bertanya. "Karena kamu juga bisa mengenalinya, aku seharusnya tidak salah." Tanpa diduga, itu benar-benar dia. Ketika saya masih muda, saya cukup beruntung untuk bertemu dengannya sekali, tetapi saya tidak pernah bermimpi dia akan benar-benar jatuh di sini. Ning Xiang Chen tersenyum pahit. "Apakah ada seseorang di sini yang dikenal oleh dua senior?" Cai He bertanya dengan heran. "Ya, 200 tahun yang lalu, ada seorang master yang sangat terkenal di Shadowed Star yang, meskipun bukan dari Star Emperor Mountain, dikabarkan paling mungkin untuk menembus prinsip dunia Shadowed Star dan mencapai alam raja asal. Sayangnya, dia tiba-tiba menghilang 100 tahun yang lalu dan tidak pernah terdengar lagi." Ning Xiang Chen menjelaskan dengan ringan. "Tuan seperti itu juga jatuh di sini." Cai He menunjukkan sedikit simpati. "Perhatikan lebih dekat jubah yang dikenakan orang-orang ini." Feiz itu tampaknya telah menemukan sesuatu dan memanggil. Bab 1 Pelayan yang menyapu. Saat hari baru dimulai, Kai yang bangun dan mulai merapikan tempat tidurnya.
Mengambil sapu yang tergeletak di sudut ruangan kecil, dia berjalan keluar sementara di pintu depan sedikit meregang. Dia mendongak untuk melihat sentuhan abu-abu dalam menyoroti langit fajar dan menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Dia menikmati saat damai ini, sebelum dia harus memulai pekerjaannya yang ditugaskan menyapu tanah bebas dari kotoran dan dedaunan. Mengenakan pakaian serba hitam yang simpel dan bersih, warna hitam yang lusuh seakan menyoroti kesepian para pemuda, dan bertahun-tahun terkucil di sana. Tulang punggungnya lurus seperti lembing dengan ekspresi teliti di wajahnya. Meskipun dia menyelesaikan pekerjaan dengan peringkat rendah, tindakan Kai yang dieksekusi dengan sangat baik. Mengerahkan sedikit kekuatan pada sapu dan hanya dengan memutar pergelangan tangannya, sapu itu bergerak dengan mudah. Ketika tubuhnya bergerak, debu dan sampah di tanah tampaknya secara ajaib menumpuk di satu tempat di sekitarnya, seperti mereka telah menumbuhkan sepasang kaki. Kai yang adalah murid percobaan menara langit karena dia telah berlatih selama 3 tahun, namun hanya mencapai tahap ketiga tubuh yang marah. Murid lain yang masuk pada saat yang sama dengannya, telah lama melampaui ini dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, mereka semua bisa masuk ke gedung utama, memberi hormat dan membuat langkah menuju masa depan mereka. Dia hanya bisa meratapi kekurangannya di lapangan luar. Mencapai tahap ketiga tubuh marah dalam 3 tahun tidak bisa disebut buruk atau baik, tapi benar-benar biasa-biasa saja. Tak berdaya, Kai yang hanya bisa terus menyapu halaman luar, bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga dalam latihan. Sekolah Sky Tower adalah sekolah yang sangat unik, karena keunikan ini melalui persaingan yang kejam antar murid. Di sekolah, yang kuat seperti raja, sedangkan yang lemah disingkirkan. Yang kuat memakan yang lemah, hukum rimba secara aktif diikuti oleh semua orang. Di sekolah lain Anda mungkin dapat melihat persaingan persahabatan, ikatan persaudaraan, dan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi di sini, satu-satunya ikatan itu palsu, jadi mereka bisa saling menggunakan dan berkuasa. Melangkahi tubuh masing-masing adalah satu-satunya metode. Sistem ketat Sky Tower terkenal di seluruh dinasti Han. Meskipun sekolah itu sendiri tidak terlalu besar, sifat brutal dari murid-murid mereka, membuat kekuatan mereka tidak ada duanya. Itu karena keterampilan setiap murid, seperti harimau ganas, dan ketika mereka berjalan keluar, tidak ada seorang pun di semua sungai dan danau yang berani memprovokasi mereka. Lelen, semua sungai dan danau adalah istilah bela diri yang mirip dengan langit dan bumi, untuk menyampaikan bagaimana kekuatan mereka bergema di seluruh daratan. Padahal, Sky Tower School punya satu aturan, yaitu menerima murid pada usia 14 tahun, dan selama 3 tahun pertama penerimaan mereka, itu dianggap sebagai masa ujian mereka. Dalam 3 tahun itu, semua makanan, pakaian, tempat tinggal para murid disediakan oleh halaman luar, jadi para murid hanya perlu fokus pada kultivasi. Tetapi jika, dalam 3 tahun ini mereka dapat menembus tubuh yang pemarah, mereka akan dapat memasuki pelataran dalam untuk memberi hormat kepada orang yang lebih tua dan menjadi murid mereka. Tentu saja Anda tidak perlu seorang guru dan Anda dapat meningkatkan diri Anda sendiri, tetapi perbedaan dalam belajar sendiri dan memiliki seorang guru sangat besar. Di satu sisi, aturan Sky Tower memang memiliki ruang untuk fleksibilitas dan kebebasan. Dalam 3 tahun itu jika Anda tidak menerobos, maka Anda diberikan 2 pilihan, meninggalkan sekolah atau diturunkan menjadi murid percobaan. Murid percobaan adalah status Sky yang saat ini. Dia juga memalukan Sky Tower. Dibandingkan dengan murid normal, perlakuan mereka sangat berbeda. Murid percobaan harus menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, karena halaman luar tidak akan lagi membuang sumber daya budidaya di tempat sampah ini. Setelah diturunkan menjadi murid percobaan, pada dasarnya Anda tidak akan pernah bisa maju. Kecuali tentu saja, Anda berhasil meningkatkan tingkat kultivasi Anda dengan cepat dalam waktu singkat. Hanya dengan begitu sekolah akan mempertimbangkan untuk mempromosikan Anda menjadi murid sejati.
Seluruh Sky Tower terdiri dari 3.000 murid, sedangkan murid eksperimental. Anda dapat menghitungnya dengan 10 jari Anda. Kai yang memiliki keyakinan bahwa dia bisa menjadi murid sejati. Untuk murid percobaan yang ingin bertahan hidup di Sky Tower, ini seperti bermimpi mencapai surga. Ambil contoh Kai Yang, tempat tinggalnya saat ini adalah gubuk yang dia bangun sendiri, satu batang kayu pada satu waktu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memperbaiki lubang di atapnya yang kecil. Saat hujan, air juga tidak bisa keluar dengan baik dan menumpuk di dalam ruangan. Dia juga membeli pakaian dan makanannya sendiri, pada dasarnya dia bertanggung jawab atas semua kebutuhannya sendiri. Gubuk kecil Kai yang berada di lokasi sekolah yang paling terpencil dan paling tidak berpenghuni. Secara umum, ketika mengalami perlakuan yang menghebohkan seperti itu, sulit untuk bertahan. Itulah alasan mengapa sekolah hanya memiliki sejumlah kecil murid percobaan. Sebagian besar yang tidak dapat memenuhi persyaratan memilih untuk meninggalkan sekolah, tetapi Kai yang tetap tinggal. Ini setara dengan diusir, bagaimana ini baik-baik saja. Beberapa bulan sebelumnya, ketika dia dijadikan murid percobaan, Kai yang juga menerima pekerjaan menyapu untuk menghidupi dirinya sendiri. Saat ini Kai yang adalah murid percobaan dan pelayan kecil yang menyapu, tetapi hanya dengan menyapu, sulit untuk mempertahankan hidup. Ada banyak waktu ketika dia kedinginan atau lapar, tetapi dia telah memilih jalan ini. Jadi dia tidak memainkan genderang mundur, karena dalam kehidupan ini dia telah bersumpah untuk melanjutkannya. Itulah yang dilakukan pria. Di Kai yang ada ketangguhan, itu bahkan jika Anda membanting ke dinding bata, jangan melihat ke belakang jenis ketangguhan. Lelen, idiom Cina, untuk melanjutkan dengan keputusan ide rencana Anda sendiri, membersihkan jalan setapak, menyapu debu dari angkasa, langit berangsur-angsur mulai bersinar dari matahari terbit. Meskipun menyapu sendiri tidak menghabiskan banyak energi, tetapi tanpa makanan atau minuman sejak pagi dan gerakan terus-menerus, Kai yang berkeringat. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, hanya saja fisiknya sangat buruk. 2 dari 3 kali makan dia kelaparan, siapa saja yang hidup seperti dia, bagaimana fisiknya bisa bagus. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid menara langit mulai mengelilinginya. Murid-murid ini bangun pagi-pagi, bukan untuk berkultivasi tetapi untuk doa padanya. Mereka sangat tertarik pada Kai Yang, menatapnya dengan tatapan tajam, seperti mereka sedang menatap kecantikan telanjang, atau aroma manis, seperti tempat daging berair yang tercium. Di antara murid-murid menara yang berkumpul di sekitar Kai Yang, ada juga suasana tegang di udara. Saling memandang dengan waspada, semua memasang tampang tidak ramah. Seseorang di antara kerumunan dengan lembut berkata, begitu banyak orang, itu agak berlebihan. Saat itulah orang lain berkata, apakah menurut Anda ada orang yang bisa berjalan di jalan ini ya? Tidak ada yang ingin kamu tinggal. Pernyataan itu membuat orang yang berbicara malu. Semua orang tahu mengapa mereka berkumpul di sini, mengapa mereka semua memandang Kai Yang, dan mereka semua menunggu saat berikutnya datang. Batas waktu akan segera tiba, jadi bukankah pergi sekarang bukanlah hal yang disayangkan. Jika Anda bisa meraih hadiahnya, maka hari ini akan menjadi panen. Kai Yang secara alami tahu alasan keributan di sebelahnya, meskipun ekspresinya tidak pernah berubah. Mereka akan berparade setiap 5 hari, 6 kali sebulan. Dia sudah terbiasa dengan itu, dan tidak ada yang membuat keributan. Dia juga memperhatikan jumlah orang di depannya telah meningkat, mereka mungkin belum semuanya tiba. Wow, orang-orang ini benar-benar repot datang ke sana 6 kali sebulan. Bukankah mereka punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Meskipun dia didiskreditkan, Kai yang menutup mata terhadap orang-orang di sebelahnya dan mulai menyapu. Setelah berlalunya waktu, orang-orang di sekitar Kai yang berangsur-angsur meningkat, sekarang ada sekitar 30-40 orang yang hadir. Kai yang tiba-tiba berhenti dan duduk di tengah jalan, dan perlahan dia menghirup udara pagi untuk memulihkan stamina fisiknya sendiri. Pada gerakan itu,
Orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya semua pergi mengelilinginya. Suasana tegang memenuhi udara, seolah-olah udara tidak lagi mengalir. Tidak ada yang saling memandang, tetapi semua menatap Kai Yang dengan intens. Jika orang melihat kerumunan ini, mereka akan salah paham bahwa beberapa ahli ada di tengah. Atau yang lain, bagaimana bisa begitu banyak orang mengelilingi satu orang seperti itu? Kenyataannya, Kai Yang hanyalah seorang murid percobaan dengan kultivasi pada tahap ketiga tubuh yang marah. Setiap orang yang hadir, lebih kuat darinya. Kai Yang, tidak perlu repot. Mengapa kamu tidak dengan patuh berbaring di tanah sehingga aku bisa mengalahkanmu dan menghemat waktu? Melihatnya seperti itu, mereka sangat meremehkan. Berapa banyak energi yang dapat dipulihkan oleh tubuh yang marah tahap ketiga? Anda akan tetap kalah, jadi mengapa berlama-lama? Dengar-dengar. Kai Yang, tolong pikirkan perasaan sesama murid kita juga. Kami tidak seperti Anda, setelah pertandingan ini kami harus berlatih dan berkultivasi. Pernyataan ini membuat Kai Yang cepat menyerah dan membiarkan mereka mengalahkannya. Tindakan memulihkan energi internalnya mirip dengan tidak menghormati mereka, tetapi dia hanya menutup telinga, seperti Buddha Lao. Waktu terus berlalu, tiba-tiba lonceng menara yang merdu berbunyi. Itu mencapai telinga semua murid yang mengelilingi Kai Yang dan dirinya sendiri, mengejutkan para murid. Lonceng berdentang 9 kali, dan dari timur matahari terbit. Itu adalah hari yang baru. Semua orang menenangkan napas mereka, tanpa daya menatap Kai Yang saat dia perlahan bangkit. Dia mengambil sapunya dan melirik orang-orang yang mengelilinginya. Pilih aku senior Yang. Teriak seseorang. Aku menyerang dengan ringan dan bisa menjaminmu tidak sakit. Sampah. Pilih saya akan berbelas kasih. Saya akan mengakhirinya dengan satu kepalan, dan saya berjanji untuk tidak membuang waktu semua orang. Jemput aku. Jemput aku. Itu sangat riuh, seperti pasar di mana vendor mencoba menjual produk mereka, bersaing untuk produk siapa yang lebih segar. Kai Yang, kamu bisa memilih lawanmu sendiri. Seseorang mengingatkan. Kai Yang terkekeh, dengan sigap dia mengangkat sapunya dan melemparkannya ke langit. Puluhan pasang mata menengadah, penuh harap dan menunggu sapu jatuh sambil berdoa. Waktu seakan melambat, sapu berputar beberapa kali di udara dan jatuh ke tanah dengan dentuman keras, tidak lebih lama bergerak. Kepala sapu menunjuk ke kerumunan ke seorang remaja kekar. Suara penyesalan bergema saat kebencian dan pengunduran diri kerumunan lainnya keluar. Tetapi anak muda kekar itu tertawa terbahak-bahak dan bergegas keluar. Rekan-rekan murid, saudara ini memenangkan pertempuran ini hari ini, tetapi berharap rekan-rekan murid tidak akan menyalahkan saya. Bajingan yang beruntung. Seorang dengan iri berkata. Mengapa tidak bisa memilih saya? Saya datang setiap 5 hari, selama sebulan penuh. Kai Yang, kamu tidak melakukan ini dengan sengaja kan? Jangan menyebutkannya. Saya sudah datang selama 3 bulan penuh dan tidak sekali pun saya dipilih. Saudaraku, kamu lebih sengsara daripada aku. Tidak sengsara, menonton juga merupakan pertunjukan yang bagus dan bagus. Kedua bersaudara itu saling memandang, tersenyum diam-diam di dalam hati mereka. Di halaman, yang lain sudah bubar, hanya menyisakan Kai Yang dan remaja kekar yang saling berhadapan. Murid percobaan Kai Yang, tubuh pemarah tahap ketiga. Yang Kai memperkenalkan lawannya. Murid biasa Zhou Dingjun, tubuh marah tahap kelima. Remaja kekar itu memperkenalkan. Murid menara langit juga diberi peringkat. Dari bawah ke atas adalah murid percobaan, murid biasa, murid kelas bawah, murid elit, dan murid inti, 5 peringkat. Zhou Dingjun berkata bahwa dia adalah murid biasa. Itu berarti dia belum memberi hormat dan tidak memiliki mentor. Jika terobosan murid tubuh yang marah memiliki seorang mentor, maka status mereka akan lebih tinggi daripada murid-murid biasa yang lebih rendah. Dan murid elit itu dipilih dari murid basis bawah terbaik. Adapun murid inti, mereka diperlakukan sebagai pilar untuk generasi berikutnya dari sekolah menara langit,
dan dengan demikian dibudidayakan sesuai dengan itu. Hierarki murid yang menakjubkan, meskipun tampaknya tidak masuk akal, dapat merangsang generasi muda ke dalam rasa persaingan yang sengit, yang merupakan dasar dari rezim menara yang brutal. Ini adalah alasan utama mengapa Kai yang melawan banyak orang, aturan lain dari Sky Tower, aturan tantangan. Bab 2 menerobos dinding dan tidak melihat ke belakang. Di sekolah ada satu aturan, semua murid menara langit diizinkan untuk ditantang setiap 5 hari sekali. Meskipun mereka paling banyak 3 tingkat lebih tinggi, atau mereka diizinkan untuk menurun. Pemenangnya akan mendapatkan poin kontribusi, sedangkan yang kalah akan kehilangannya. Poin kontribusi juga dikenal sebagai poin kontribusi gerbang utama. Di Sky Tower, poin kontribusi setara dengan uang. Jika Anda memiliki poin kontribusi yang cukup, Anda dapat menukarnya dengan apapun yang Anda inginkan, senjata dari Departemen Logistik Gerbang Utama. Poin juga dapat ditukar dengan emas dan perak, tetapi secara umum kontribusi ini diperoleh dengan susah payah, dan para murid umumnya enggan menukarnya dengan itu. Ada juga banyak cara berbeda untuk mendapatkan poin ini. Anda dapat menukarnya melalui perburuan harta karun, menyelesaikan tugas, DLL. Cara paling umum untuk mendapatkan poin kontribusi adalah dengan menantang orang lain. Duel itu untuk menguji kekuatan mereka melawan murid lain, dan jika mereka menang, mereka mendapatkan poin kontribusi. Pagi-pagi sekali dan banyak orang berkerumun di sekitar Kaiyang, rasanya seperti menatap kesemek matang yang akan jatuh. Nama Kaiyang di sekolah bisa dibilang terkenal. Saya bukan hanya karena dia membawa identitas seorang murid percobaan, tetapi juga karena setiap kali seseorang menantangnya, dia kalah. Kaiyang secara alami tahu apa keributan itu, hari ini adalah hari kelima dari tantangan terakhir. Mereka yang tidak menantangnya sebelumnya, bisa melakukannya sekarang. Siapa yang tidak menantikannya? Itu pada dasarnya adalah poin kontribusi gratis. Meskipun poin yang diperoleh tidak besar, itu masih menarik, sehingga banyak orang masih datang. Diposisikan, Kai yang meneriakkan 2 kata, tolong instruksikan. Karena itu, ada yang tahu bahwa Kai yang akan dipukuli lagi. Kai yang selalu yang pertama menyerang. Bahkan dengan tubuhnya yang kurus, dia akan selalu melakukan pertarungan yang luar biasa, mengambil langkah ke Zhou Dingjun. Dia kemudian meninju ke dada mengikuti dengan serangan sederhana dan langsung, lalu tinju seperti harimau. Dengan serangannya yang kuat, rasanya seperti semua energinya ada dalam serangannya. Di sekolah, semua murid harus belajar tinju Shaolin. Tinju ini terkenal, gerakan dasar untuk menjaga agar para murid tetap bugar dan memulai mereka. Zhou Dingjun tidak panik, karena dia lebih kuat dari lawannya 2 tingkat. Sayangnya, pertarungan ini tidak berlangsung lama karena tinju Kai yang terlihat mendekat, dan dengan mudah menghindari tubuh kekar itu. Saat melewati pakaiannya, Zhou Ding tidak terluka. Meninju lagi, Kai yang dengan mudah dilawan dan mengenai solar plexusnya. Menekan rasa sakit, Kai yang dengan cepat mundur dan menghindari serangan ketiga Zhou Ding. Ini mengejutkan Zhou Ding. Dia tidak mengira bahwa saudara lelaki tahap ketiga ini akan bereaksi cukup cepat, mengganggu rencana masa depannya. Tapi kesalahan kecil ini tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Berpikir cepat, Zhou Ding mengambil kesempatan untuk menangkap Kai yang tidak sadar. Tanpa diduga, Kai yang tiba-tiba menendang kaki kanannya ke depan. Melihat bayangan itu mendekat dengan cepat, Zhou Ding melihat arwahnya yang tangguh, sementara bayangan itu mengeksekusi tinju Shaolin. Omong kosong. Jantungnya melonjak. Meskipun dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi, dia masih kalah dengan pengalaman pertempuran Kaiyang. Tapi apa itu penting? Bahkan jika dia tidak bisa menghindar, dia akan menghadapinya. 2 tawa ringan terdengar, sebelum Kaiyang jatuh ke belakang, sementara Zhou Ding dibiarkan berdiri. Jika lawannya berada di kultivasi yang sama dengannya, dialah yang akan jatuh. Orang lain tidak bisa melihat pertukaran, tetapi mereka jelas merasakannya. Murid ini terlalu cepat,
Dengan kata lain dia pertama kali memukul Zhou Ding sebelum memukul dirinya sendiri. Tapi, hanya tinjunya yang kuat, dengan sisa tubuh dan kesehatannya yang terlalu lemah, lengan, kaki, dan tubuh kurus. Malnutrisi sangat jelas, menghasilkan akhir seperti ini. Senior, biarkan aku menang. Pertempuran ini meninggalkan hasil yang cukup pahit di hati Zhou Ding Jun. Meskipun dia menang, dia tidak merasa seolah-olah dia menang. Di samping, banyak bisikan terdengar, orang ini mengira dia menang. Hahaha. Bukankah itu berarti dia tidak mengetahui reputasi Kai Yang dan menantangnya? Ini benar-benar terlalu lucu. Zhou Ding mengerutkan alisnya, karena dia benar-benar tidak tahu reputasi Kai Yang. Dia telah mendengar orang-orang membicarakannya, jadi hari ini ketika dia melihat banyak orang berkerumun, dia telah memutuskan untuk berpartisipasi juga, dan sangat beruntung untuk dipilih. Bisakah kamu tidak menang? Tinjunya sendiri membuatnya terbang, membuatnya sangat dirugikan. Menurut peraturan sekolah, dia sudah kalah. Lagi. Setelah pemikiran ini, Kai Yang berdiri lagi dan tanpa ragu sedikit pun. Kali ini dengan semangat yang lebih. Tanpa menunggu jawaban, Kai Yang menyerbu. 3 kaki jauhnya, dia menyapu kakinya ke arah kaki Zhou Ding dalam upaya untuk menjatuhkannya. Sebuah cambuk kaki. Sekolah itu memiliki murid yang mengolah berbagai seni bela diri. Namun penerapan Kai Yang jauh melampaui rekan-rekannya, meskipun dia tahu sedikit teknik. Jadi Anda bisa menggunakan cambuk kaki di sini. Tanpa pemberitahuan, Kai Yang pergi terbang lagi. Dengan 2 alam terpisah, termasuk kesenjangan antara kebugaran fisik, Kai Yang sekali lagi dikalahkan. Serangannya ke kaki Zhou Ding jelas melukai tulangnya sendiri, membuatnya sedikit goyah. Lagi. Dia berkata sambil mengatupkan gigi dan matanya penuh tekad. Kai Yang terbang lagi. Lagi. Kai Yang terbang lagi. Mereka yang tidak bisa menonton lebih lama lagi telah pergi, sementara mereka yang tetap tinggal mengagumi pemandangan itu, orang ini Kai Yang, memiliki kegigihan yang nyata. Tidak peduli berapa kali dia dipukuli, dia akan bangkit kembali. Dia tidak akan melepaskannya. Mendengar kata-kata ini, Zhou Ding merasa sangat pahit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lawannya adalah orang yang gila. Pada akhirnya, Kai Yang dikirim terbang 7 atau 8 kali lagi. Meskipun wajahnya bengkak, matanya hitam, dia terhuyung-huyung dan bernapas cukup berat, dia masih terus bertahan dan terus berjuang. Akhirnya Zhou Ding berseru, apakah kamu gila? Lempar handuknya atau kamu akan mati. Bab 347 Kerugian dalam perjuangan internal murid menara, setiap tahun ada banyak yang mati. Zhou Ding Jun melihat saudara laki-laki yang gigih dan berani ini, mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Ketika dia memikirkan itu, Zhou Ding Jun tahu dia tidak bisa mencapai tingkat seperti itu, dan takut dia harus menyerah. Tetap tenang, maka Anda tidak akan takut terbakar. Ini adalah cara hidup, untuk dengan keras kepala mengikuti keputusan Anda. Ini adalah ketekunan. Terlepas dari sosok Kai Yang menyesal, matanya menjadi semakin kuat. Zhou Ding Jun tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikannya sekarang, maka tidak akan ada akhir. Memikirkan hal ini, Zhou Ding Jun bergegas maju untuk mengeksekusi pisau telapak tangan ke tulang leher Kai Yang. Kai Yang dengan cara yang mengesankan dengan cepat melarikan diri. Kemudian matanya mendung dan dia jatuh lemas ke tanah. Melihat pemandangan ini, puluhan kaki lebih tinggi, seorang murid yang sedang duduk di dahan pohon mengeluarkan sebuah buku kecil. Membalik halaman dia menulis, murid percobaan Kai Yang versus murid biasa Zhou Ding Jun, Zhou Ding Jun menang. Lelen, murid eksperimental sekarang akan menjadi murid percobaan, orang yang berada di dahan pohon itu memiliki sosok yang anggun, jelas itu adalah seorang wanita. Hanya topeng hitam di wajahnya, tidak memungkinkan orang untuk melihat wajahnya. Tapi alis yang halus itu, membuktikan bahwa orang ini tidak tua. Ban lengan di lengannya juga menunjukkan identitasnya, murid aula gelap menara langit.
Darkhold Sky Tower adalah sektor khusus. 3 tetua utama sekolah bertanggung jawab untuk mengatur dan murid aula bertanggung jawab untuk mencatat semua urusan sekolah, tidak peduli seberapa besar atau kecil, semua hal dicatat. Ini juga termasuk hasil duel antar murid. Jadi untuk semua pertarungan di sekolah, kamu tidak perlu khawatir tidak bisa membuktikan kemenanganmu dan mendapatkan poin kontribusi. Karena dalam bayang-bayang, murid aula gelap akan mencatatnya untuk Anda, dan merangkum catatan bulanan Anda. Wanita ini, setelah mencatat hasil duel ini, mengeluarkan buku lain yang lebih kecil dari pinggangnya, dan membukanya pada abad ke-7 Mei, 14 tahun kekalahan Kai yang ke-147. Bahkan jika Anda menghapus ini, di atas ada banyak catatan pertempuran Kai Yang. Dari pertempuran pertama hingga yang terbaru, semuanya memiliki satu kata, kekalahan. 147 pertempuran berturut-turut, dia telah kehilangan semuanya. Ini dapat dikatakan bahwa sejak sejarah sekolah, itu adalah rekor yang unik dan cukup untuk membuat kagum. Meskipun pemilik catatan ini terbaring di tanah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Kai yang tidak pernah menantang orang lain, jadi 147 kekalahan ini berasal dari orang lain yang menantangnya. Jadi bisa dikatakan, dari ditantang setiap 5 hari sekali, ini telah berlangsung selama 2 tahun. Melihat Kai yang di tanah, dia mengerutkan alisnya. Dia tidak mengerti bagaimana Yang Kai bisa bertahan dalam keadaan ini. Dia sudah menjadi murid percobaan menara, bahkan kelangsungan hidupnya terancam, jadi mengapa dia masih berlama-lama? Jika dia pergi, maka hidupnya pasti akan lebih baik. Bocah kurus ini, dedikasi seperti apa yang dia miliki. Bahkan dengan 147 kekalahan beruntun, dia tetap tidak gentar. Mungkinkah ini kebodohan seorang pria? Memperhatikan Kai yang juga merupakan kebetulan sesaat. Ketika Xianing Chang menjadi murid aula gelap, dia ditugaskan untuk memantau area ini. Yang Kai ditantang setiap saat, tidak sekali, tidak 2 kali, dan setiap kali dia melihat dia dipukuli sampai hampir mati. Xianing Chang mulai memperhatikan pemuda tahap ketiga yang pemarah ini. Dia benar-benar penasaran, dengan kekuatannya, berapa lama dia bisa bertahan sebelum akhirnya meninggalkan Sky Tower. Jenis bakat ini, jenis kecepatan pelatihan ini, dia benar-benar tidak cocok untuk tetap di sini. Dunia biasa adalah tempatnya. Orang-orang di bawah sudah lama tersebar, hanya Kai yang masih ada di tanah. Datang dan pergi, waktu terus berlalu. Xianing Chang menghilang dari cabang dalam sekejap. Ketika Kai yang bangun, sudah jam 3. Tidak ada tempat di tubuhnya yang tidak sakit. Terhuyung-huyung, dia berdiri dan melihat ke atas, hanya untuk terkejut. Karena tempat dia bangun adalah di bawah naungan pohon, dan bukan di mana dia pingsan. Ini benar-benar mengejutkan, apakah ada sesama murid yang cukup baik untuk membawanya? Ini belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan Kai yang mengerutkan alisnya. Samar-samar dia ingat ada sosok bayangan melesat di depannya. Tapi ingatannya terlalu kabur, berpikir lebih keras hanya membuatnya semakin tidak jelas. Tetapi antara posisinya saat ini dan tempat dia pingsan, ada tanda seret yang sangat jelas, dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah diseret. Sekali lagi dia merasakan punggungnya, segera rasa sakit yang membara menyebar. Kai yang membeku sesaat, menjadi sangat marah. Jejak niat baik yang dia rasakan terhadap dermawannya dengan cepat menghilang. Orang itu langsung menyeretnya, kalau tidak bagaimana bisa punggungnya berdarah seperti ini. Dia mungkin saja meninggalkannya di tanah. Kai yang berpikir dalam hati. Karena depresi, Kai yang menyadari bahwa di tangan kanannya dia mencengkeram sesuatu. Melihat ke bawah dengan ragu, dia terkejut menemukan sebuah karya porselen kecil yang bagus di tangannya. Apa ini? Ini jelas bukan miliknya, karena satu-satunya yang dimiliki Kai yang adalah pakaian di punggungnya dan sapunya. Bagaimana dia bisa memiliki ini? Botol porselen kecil memiliki label. Yang kau membacanya, krim pembekuan darah. Krim pembekuan darah, Kai yang mengetahui hal ini.
Ini adalah krim sekolah untuk membantu menyembuhkan luka, meskipun biasa, efeknya sangat baik. Umumnya, murid akan membawa satu botol untuk keperluan darurat. Sebotol krim yang satu ini di Sky Tower Logistics, harganya sangat mahal. 10 poin kontribusi adalah biaya botol. Berapa banyak poin kontribusi yang dapat diperoleh Kai yang untuk menyapu selama sebulan? Dia hanya bisa mendapatkan 10 poin, dengan kata lain, nilai satu botol ini sama dengan 1 bulan kerja untuknya. Siapa itu? Pada saat ini, kebencian Kai yang terhadap orang ini sangat berkurang, tetapi saat dia bergerak, rasa sakitnya berkobar lagi. Dia sudah datang ke menara ini selama 3 tahun, 3 tahun. Dalam waktu ini, Yang Kai sudah terbiasa dengan kurangnya belas kasih di antara para murid. Tapi hari ini, orang ini meninggalkan sebotol krim pembekuan darah untuknya, sangat menyentuh hati Yang Kai. Awalnya, dia mengira semua murid adalah orang berdarah dingin. Mungkin sebotol krim ini tidak terlalu berharga bagi mereka, tetapi bagi Kai yang saat ini, dia sangat membutuhkannya. Ada pepatah, air yang menetes adalah anugerah, sulit untuk dilupakan, bahkan ketika gigi seseorang rontok. Lelen, artinya satu kebaikan kecil harus diingat selamanya dan dikembalikan. Kai yang bersyukur dan mencoba mengingat siapa itu. Itu menjadi lebih sulit untuk diingat. Dia hanya bisa mengingat untaian tipis wewangian yang tertinggal. Apakah obat ini harum? Kai yang merenung. Menenangkan dan meluruskan pakaiannya, dia dengan hati-hati menyimpan botol itu. Kai yang mengambil kembali sapunya dan memulai pekerjaannya. Di dalam dan di luar semua disapu, lalu pada tengah malam, pekerjaannya dianggap selesai. Kai yang menyeret tubuhnya yang lelah dan lapar kembali ke gubuknya. Luka pertempuran pagi itu belum diobati. Bahkan ketika Kai yang kelaparan, dia hanya bisa bertahan. Pertama mengobati luka kemudian menangani rasa lapar. Melepas pakaiannya, dia kemudian membawa bak air untuk membasuh tubuhnya. Jika seseorang berada di sisinya dan melihat tubuh Kai Yang, mereka akan berteriak kaget. Tulang Kai Yang, bersama dengan tulang rusuknya semuanya terlihat jelas. Jelas bahwa tubuhnya tidak memiliki banyak daging dan kekurangan nutrisi. Ada juga memar dan bekas luka mengotori tubuhnya di mana-mana. Praktis tidak ada tempat yang tidak terluka. Setiap 5 hari dia ditantang, setiap kali dia kalah, setiap kali dia pingsan. Ketika luka lama belum memudar, luka baru ditambahkan. Beralih ke orang lain, mereka tidak akan bisa mentolerir rasa sakit ini, tapi Kai yang melakukannya. Dia tidak hanya menanggungnya, tetapi dia melanjutkan menyapu hariannya, tidak membiarkan luka-luka itu memengaruhinya. Bab 4 buku hitam. Setelah tubuhnya bersih, Kai yang mengambil botol krim pembekuan darah dan mengendusnya sedikit. Dia menemukan bahwa obat itu cukup menyegarkan dan kehilangan dirinya di dalamnya, dan kemudian dia mengocoknya untuk membersihkannya. Kai yang membuka botol itu, dan mencoba mengoleskan krim langsung ke lukanya tetapi berhenti. Dia buru-buru pergi untuk mengambil bak air baru, dan kemudian memasukkan beberapa obat ke dalam air untuk mengencerkannya. Mengaduk dengan hati-hati, dia memulai perawatannya menggunakan formula yang diencerkan. Lelen, kehidupan orang miskin. Terlalu relatable, T_T, cukup efek krim pembekuan darah yang baik, setelah diencerkan, efeknya juga berkurang. Tapi Kai yang hanya memiliki satu botol ini, jadi tentu saja dia harus menggunakannya dengan hemat. Setelah bak encer habis, Kai yang juga telah selesai merawat luka-lukanya. Namun, itu juga membuatnya ragu. Untuk aroma terasi tidak sama seperti sebelumnya dan juga sedikit pedas. Mengenakan kembali pakaiannya, dia pergi untuk mengambil ubi jalar berwarna gelap dan melahapnya. Kai yang kemudian menjatuhkan diri di tempat tidurnya, dan segera tertidur. Lubang-lubang di atap kecil, memungkinkan sedikit cahaya masuk, menerangi gubuk itu. Gubuk itu sangat jarang, tidak ada meja atau kursi. Hanya satu tempat tidur kecil dengan selimut kulit rusa dan bantal berbentuk persegi. Ini semua milik Kai Yang. Kulit rusa, berasal dari rusa yang diburu Kai Yang sebelumnya.
Meskipun tidak tebal, itu masih hangat. Sedangkan bantalnya dari waktu di luar sekolah saat berburu, kebetulan dia jemput. Bantal berbentuk bujur sangkar, panjangnya 1 kaki dan tebalnya 3 jari. Itu tampak seperti batu, terasa seperti batu tetapi tidak menanggung beban yang seharusnya dimiliki batu. Kai yang tidak tahu apa itu, tetapi menggunakannya sebagai bantal, dan tidak menyelidiki lebih lanjut. Bantal batu hitam ini sudah bersama Kai yang selama 1 tahun, namun dia masih tidak tahu apa itu. Meskipun demikian, itu adalah bantal yang bagus. Tidur nyenyak, Kai yang memimpikan pertempuran hari ini. Berkali-kali dia dipukul terbang menjauh oleh Zhou Dingjun. Dan berkali-kali dia akan berdiri kembali, bertahan dan melanjutkan dengan lambang darah di dadanya. Saat mimpi berlanjut, lambang darah menjadi semakin kuat. Wajah tidur Kai yang mengepal kesakitan, tetapi Anda bisa melihatnya tegas. Dia hanya memiliki satu tujuan di hatinya, untuk berhasil. Bahkan, jika dia diperintahkan untuk memotong kakinya atau menggoreng tubuhnya dengan api, dia tidak akan meringkuk ketakutan. Kai yang tidak sadar tidak memperhatikan, bahwa bantal di bawahnya mulai mengecualikan cahaya mendung yang sesuai dengan suasana hatinya. Cahaya ini menjadi lebih dan lebih bercahaya. Dalam mimpi itu, Kai yang melanjutkan pertemuannya di pagi hari dengan Zhou Dingjun, berulang kali jatuh ke tanah. Pada ke-1000 kalinya dia dipukul dan bangkit kembali, dengan keteguhannya akan tiba-tiba menerobos. Dia bergegas tanpa ampun menuju Zhou Dingjun, yang langsung jatuh ke tanah. Sosok Zhou Dingjun kemudian menjadi kabur dan berubah menjadi sosoknya sendiri. Pada saat ini pikiran Kai yang menjadi tenang, meskipun itu bukan karena dia mengalahkan lawannya, tetapi dia menang melawan dirinya sendiri. Menang melawan ketakutan batinnya dan hati yang menyerah. Perasaan samar berangsur-angsur naik, tidak ada lagi di bawah langit yang bisa membuatnya tunduk pada mereka. Kenyataannya, bantal hitam di bawah kepala Kai yang tiba-tiba mengeluarkan sinar hitam. Sinar hitam ini muncul dari batu hitam dan melayang di udara sebentar sebelum mengebor ke kepala yang Kai. Seketika menghilang dari pandangan. Pada saat yang sama, di tempat kuno dan terpencil, kehadiran aneh turun. Seperti gelombang pasang, runtuhnya salju, setiap orang di depannya tidak penting yang dipikirkan kehadiran aneh itu. Kai yang tiba-tiba membuka matanya, seluruh tubuhnya berkeringat dan ketakutan. Dia terbangun oleh kehadiran aneh itu. Menenangkan dirinya, dia memaksakan sebuah senyuman. Ketika sedang bermimpi, dia benar-benar bisa menakut-nakuti dirinya sendiri seperti itu konyol. Menggosok wajahnya, dia melihat ke langit malam untuk menentukan waktu, dan merasa kesal. Dia hanya tidur selama 2 jam, melihat di luar cukup gelap. Buru-buru dia bangkit, melipat selimut kulit rusa dan memposisikan kembali bantal batu hitam. Saat dia bangun, dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat kembali ke bantal. Perasaan ini, ususnya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak sama. Di bawah keraguan, Kai yang mengulurkan tangan ke arah bantal dan mengambilnya. Dia benar, beratnya telah berkurang banyak. Aneh, bagaimana batu balok ini tiba-tiba menjadi sangat ringan. Mempertanyakan ini, lebih banyak pertanyaan mulai muncul. Itu seperti sebuah buku tebal yang dilempar ke udara, dengan halaman-halamannya terbentang saat mendarat. Kai yang terperangah, sejenak lupa untuk menangkapnya. Pak, bantal batu hitam itu jatuh ke tanah dan terbuka seperti buku. Dia tidak bisa mempercayainya, meskipun itu tersebar di depannya. Bukankah ini batu? Bagaimana itu bisa tiba-tiba berubah menjadi sebuah buku? Bantal Blackstone telah bersama Kai yang selama lebih dari setahun, dia sangat jelas. Apakah dia sebelumnya tidak menemukan batu hitam dan bukan buku? Apakah kura-kura tua melepas cangkangnya dan menjadi ular? Beberapa saat yang lalu ketika dia membungkuk untuk mengambil buku itu, dan dia segera merasakan hubungan dengannya. Melihatnya lagi, dia benar-benar harus mengakui itu adalah bantal yang dia gunakan. Buku tebal ini, membuatnya terdiam, meskipun tidak ada kata-kata. Itu kosong.
Tapi halaman buku tidak bisa membiarkannya melihatnya. Dia dengan lembut mencoba merobek halaman, tetapi dia tidak bisa merobeknya sama sekali. Itu benar-benar membuatnya berpikir ulang. Dia telah memilikinya selama 1 tahun penuh, dan baru saja menemukan warna aslinya. Tapi buku hitam kosong seperti itu, apa gunanya? Dia memeriksa seluruh buku itu, dan tetap tidak ada. Gaib. Kai yang membuka halaman pertama, dan tidak ada apa-apa. Menatap halaman buku yang kosong. Dengan sedikit usaha, dia masih menemukan sedikit perubahan pada halaman. Kemudian dia menemukan ada sedikit perubahan pada halamannya. Kehadiran aneh yang muncul di tempat terpencil impiannya telah muncul lagi. Garis karakter berwarna emas sudah mulai muncul. Darah dikutip, tubuh emas turun, bukan keajaiban, tapi abadi emas. Ini menembus jauh ke dalam jiwa, yang menyebabkan Kai yang membanting buku, dengan anggota tubuhnya gemetar tak terkendali. Menarik napas dalam-dalam, dia berhasil menenangkan hatinya sedikit. Rahasia apa yang disembunyikan buku hitam ini? Dia tidak tahu sama sekali, tetapi dia tahu bahwa benda yang dia peroleh dari pegunungan angin hitam ini mengandung sejarah yang hebat. Setelah lama terdiam, dia sekali lagi membuka buku hitam itu. Kali ini, dia membaca baris pertama di halaman itu. Ternyata, itu bukan mimpi. Secara bertahap, garis lain perlahan muncul. Tubuh emas yang bangga, menguasai pagar, semangat yang gigih, akankah ia turun? 8 baris dan 32 kata menempati seluruh halaman. Memberi seseorang perasaan surgawi dan duniawi yang mendominasi, seolah-olah kata-kata itu dipenuhi dengan roh yang mendominasi. Bab 5 patung emas yang bangga. Makna 32 kata ini sangat mudah dipahami. Tentu saja Kai yang mengerti. Tapi sejarah buku hitam itu tidak jelas, jadi dia agak takut. Bagaimana jika ini semacam jebakan? Memikirkan hal ini dia menertawakan dirinya sendiri, karena saat ini dia hanya murid percobaan menara langit. Siapa yang akan berusaha untuk merawatnya? Dari hanya melihat beberapa baris terakhir dan artinya, alasan mengapa bantal batu hitam akan berubah menjadi buku hitam mungkin karena mimpinya malam ini. Selama lebih dari 1 tahun, bantal itu tidak berubah, lalu tiba-tiba setelah mimpi itu berubah menjadi sebuah buku. Mereka harus terhubung. Apakah karena perubahannya sendiri yang juga mengganti bantal Blackstone? Karena akulah yang menyebabkan lahirnya buku itu, maka buku hitam ini lahir untukku. Jadi, saya adalah pemilik buku hitam ini. Memikirkan hal ini, Kai yang tidak ragu lagi. Tulisan jelas di buku itu dengan jelas menyatakan bahwa dia harus meneteskan darah untuk memimpin. Memikirkan hal ini, dia menggigit jarinya dengan keras dan meneteskan setetes darah ke halaman itu. Tetes, menetes. Darah mengalir ke halaman, tetapi tidak ada perubahan yang jelas. Setelah cukup banyak waktu berlalu, dari halaman, cahaya hitam mulai muncul. Tubuhnya langsung terasa tidak enak, karena luka-lukanya yang tadi pagi sudah mulai terasa nyeri. Kepalanya juga mulai terasa sakit. Menggigit giginya, dia terus bertahan. Darahnya terus mengalir, dan cahaya di buku itu semakin terang. Setelah banyak waktu dan usaha, Kai yang hampir pingsan. Tapi ada perubahan substansial pada buku itu, dan cahaya hitam mulai bergoyang dan berkontraksi. Dan dari tengah halaman, pusaran kecil telah muncul. Setelah itu, dari dalam pusaran emas bisa terlihat. Kai yang berusaha keras untuk mempertahankan pikiran yang jernih, menatap tajam ke transformasi di depannya. Di dalam pusaran hitam, sebuah benda hitam kecil, bulat, berkilau, perlahan-lahan keluar. Dia terkejut, karena benar-benar ada sesuatu di dalam buku itu. Meskipun saat dia meneteskan darahnya, dia memiliki beberapa harapan, dia tidak berpikir itu benar. Tapi sekarang, tepat di depannya, 30 kata dari sebelumnya tidak salah. Jadi, seperti apa tubuh emas itu? Antisipasi menutupi wajahnya yang pucat. Setelah beberapa saat, setelah benda bulat mengkilap itu sepenuhnya muncul di depannya,
dia tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Betapapun kaya imajinasinya, dia tidak akan mengira bahwa tubuh emasnya akan seperti ini. Benda ini memiliki kerangka emas setinggi sekitar 30 cm, dan memikirkan hal pertama yang keluar adalah tengkorak kerangka ini. Tengkorak emas itu hanya melayang di atas halaman buku, duduk bersila seperti sedang menengahi. Setiap tulang menerangi gubuk kecil Kaiyang. Pusaran hitam di halaman itu perlahan mulai surut, dan semuanya kembali ke keadaan tenang. Kaiyang telah menyaksikan tengkorak emas aneh ini muncul, untuk sementara waktu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di halaman hanya dikatakan bagaimana mengeluarkan tubuh emas, tetapi tidak mengatakan apa yang harus dilakukan setelah keluar. Melihat itu, dia pikir tidak ada yang benar. Kerangka emas di depannya tidak memiliki mata, tetapi dia merasa seperti miliknya sendiri. Itu jelas tidak memiliki mulut, tetapi jelas mengejek kelemahannya. Memikirkan hal ini, Kaiyang sangat marah dan pergi untuk mengambilnya. Kerangka kecil yang tidak penting ini berani menjadi sombong. Dia tidak berpikir bahwa ketika dia pergi untuk meraihnya, kerangka emas itu terbang ke arahnya. Terbang melewati tangannya dan membenamkan dirinya di dadanya. Ini adalah sedikit horor. Dengan kerangka menabrak dadanya, dia berteriak dan kemudian kerangka itu mulai memancarkan cahaya neon, dan menembus jauh ke dalam pori-pori anggota badan Kaiyang. Tiba-tiba, rasa sakit meledak di seluruh tubuhnya, tetapi rasa sakit itu bukan rasa sakit biasa, tetapi rasa sakit dari kedalaman tulang. Dia menarik napas dengan menyakitkan, jatuh ke tanah, tubuhnya membungkuk seperti udang, dengan gelombang kram. Tulang seluruh tubuhnya hancur pada saat itu, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun, karena dia tidak memiliki kekuatan. Ini bukan ilusi, jika Anda bisa melihat ke dalam tubuhnya, maka Anda bisa melihat tulangnya dihancurkan, dan di samping setiap tulang yang hancur, ada lapisan emas yang melilit. Memperbaiki tulang yang patah secara terus-menerus, tetapi jauh lebih lambat dari kecepatan kerusakan. Ketika perbaikan selesai, itu dihancurkan lagi. Tulang manusia membungkus sumsum tulang dan saraf sumsum tulang. Sentuhan kecil apapun pada mereka dapat membawa bahaya besar. Orang hanya bisa membayangkan penderitaannya pada saat itu. Di tubuhnya, tidak ada satu tulang pun yang hancur. Bahkan untuk orang lain, bahkan jika kekuatan mereka ribuan kali lebih tinggi darinya, mereka mungkin akan pingsan sekarang. Tapi dengan Kaiyang, dia hanya bisa merasakan sakitnya 1000 kali lipat sekarang. Jeritan tragis datang dari gubuk, tidak jauh seorang rekan murid sedang keluar untuk berjalan-jalan ketakutan dengan tangisan itu dan dengan cepat melarikan diri. Di suatu tempat, dia menerima pesan yang datang dari tubuh emas ini, hancurkan kesadaran Kaiyang, dan rebut tubuhnya. Apakah Kaiyang setuju? Bahkan jika dia tidak bisa bergerak, tetapi juga berjuang untuk mempertahankan kesadaran, dia tidak akan pernah membiarkan tubuh emas mengambil alih sarang murai. Tubuh emas itu merasa takut, sehingga berulang kali meremukkan tulang yang Kai, menyiksa sarafnya, hingga pingsan karenanya. Salah satunya adalah patung emas yang bangga, yang lain dengan semangat yang gigih, yang menang siapa yang kalah, orang tidak bisa melihat hasilnya. Kaiyang tahu bahwa saat ini sangat penting, tidak seperti tantangan sebelumnya dengan sesama muridnya. Jika ini adalah masa lalunya, maka dia akan menyerah, tetapi sekarang dia tidak akan menyerah. Bahkan jika itu menyakitkan seperti neraka akan bertahan. Kesadarannya, kekuatan penghancur tubuh emas, keduanya memulai tarik tambang yang keras. Dan medan perang adalah tubuh Kaiyang, Anda menarik, saya menarik, masing-masing tidak melepaskan 1 inci pun. Seiring waktu, Kaiyang terkejut menemukan bahwa rasa sakit yang tak tertahankan perlahan-lahan berkurang, membantu mengangkat semangatnya dan mengisinya dengan energi. Tidak heran, setelah Kaiyang dan tubuh emasnya bentrok berulang kali, banyak tulangnya yang hancur telah memperkuat mereka. Dengan tulangnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan tubuh emas menjadi semakin lemah, rasa sakit secara alami berkurang. Perjuangan akan segera berakhir. Dengan timbangan yang menguntungkannya,
Rasa sakit yang tak tertahankan perlahan menjadi tertahankan. Berubah menjadi gelitik ringan, lalu menjadi seperti percikan air dingin. Perasaan ini seperti mengoleskan krim, membiarkan jutaan pori-porinya terbuka dan rileks. Sadar akan perjuangan putus asa tubuh emas, membuat Kai yang geram. Mengutuk dengan keras, dia menghancurkan kehadiran itu di dalam dirinya. Di dalam tubuhnya, akhirnya tenang. Desahan bisa terdengar, desahan penuh kenyamanan dan sedikit kelegaan. Bab 6 BMW adalah kendaraan yang bagus, dan keindahan menjadi pahlawan dia setelah diam-diam berbaring di tanah selama lebih dari 1 jam, Kai yang berdiri, karena dia baru saja menggunakan semua kekuatannya. 1 jam sebelumnya, Kai yang merasa itu seperti mimpi. Dia benar-benar tidak percaya ini benar. Diam-diam dia meninju dirinya sendiri dan merasakan sakitnya. Pada akhirnya, apa sejarah yang dimiliki buku hitam ini? Dia bergumam pada dirinya sendiri dalam ketidakberdayaan. Menunggu sampai jantungnya berhenti berdetak, dia tiba-tiba menemukan dirinya agak berbeda dari sebelumnya. Karena dia tidak bisa makan 3 kali, memenuhi makanan sehari, dan setiap 5 hari dia akan menderita pemukulan. Dengan demikian tulang tubuhnya lemah, tetapi sekarang dia dengan jelas merasakan bahwa tulangnya penuh vitalitas. Gelombang energi, diisi dengan kehangatan, perlahan-lahan beredar di dalam dan di luar tubuhnya. Bergerak sedikit, tulang-tulang itu mengeluarkan suara sebening kristal. Membuatnya tampak seperti melodi yang dimainkan. Dan dia yang terluka hari ini, tidak bisa merasakan sakitnya lagi. Menyadari hal ini, Kai yang dengan cepat menyingsingkan lengan bajunya, dan membuka pakaiannya. Melihat lebih dekat, ia menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi memiliki memar dan luka. Mereka semua sebenarnya telah hilang, bahkan luka lama itu telah sembuh. Merasa tak bercacat seperti bayi yang baru lahir. Menggosok tempat-tempat yang sebelumnya memegang luka, kulit mati jatuh. Ini mengungkapkan kulit lembut baru di bawahnya, seperti kulit bayi tetapi jauh lebih sehat. Aku menangis. Dia menelan gumpalan dingin, memikirkan kerangka emas di tubuhnya yang memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Kemudian merasakan kekuatannya sendiri dan menemukan bahwa dia masih pada tahap ketiga tubuh yang marah tanpa perubahan. Penemuan ini agak membuatnya sedikit kecewa. Sungai dan sindiran, dengan rahasia yang hanya diketahui oleh orang dalam, jenis cerita seperti ini yang banyak didengar Kai yang selama masa kecilnya. Dia tahu di dunia ada banyak pria yang memenuhi syarat untuk melompat melewati gerbang naga, menjadi kuat dan terkenal. Tapi setelah semua itu hanya sebuah cerita. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa bahagia dan mendapatkan keberuntungan dan hasil seperti itu di dunia ini? Para ahli senior dengan kekuatan yang lebih besar, semakin saya tidak tahan untuk menurunkan diri dengan bumi dan dikubur. Selalu menemukan pewaris sebelum kematian. Saya ingin melompat dari tebing mengebor gua dan menemukan peristiwa, hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi masalah saat ini telah terjadi padanya. Hitam itu pasti memiliki latar belakang yang bagus, dan kerangka emas tua itu pasti luar biasa. Ini bisa dikatakan sebagai keberuntungannya. Bisa juga dikatakan sebagai takdir. 4 kalimat di halaman pertama buku hitam itu, tubuh emas yang bangga, menguasai pagar, semangat yang gigih, akankah ia turun? Jika dia tidak mengambil buku hitam itu, tetapi yang lain mengambilnya, mereka juga akan menganggapnya sampah. Tidak dapat membuka hadiah seperti Gunung Tai. Justru karena dia memungutnya, dan menggunakannya sebagai bantal selama setahun, dia merasakan sifat pantang menyerah dan tangguh di tubuhnya. Membuka kunci buku hitam rahasia hari ini. Dengan kata lain, hal ini benar-benar pertemuan pertamanya, tapi ini adalah pencapaian pertama yang dia dapatkan melalui tangannya sendiri. Memikirkan hal ini, Kai yang tiba-tiba meledak dengan nyaman, disebut BMW dengan pelana yang bagus, pahlawan hadiah kecantikan. Buku hitam itu. Memikirkannya tiba-tiba, buku ini yang menjadi bantalnya selama lebih dari setahun. Dia tidak ingin tahu apa itu atau bagaimana dia menemukannya. Antara cemas,
dan agak melemah di tubuh, buku hitam itu tiba-tiba muncul di depan Kai Yang, dan menutup rapat, jatuh ke tanah. Dia tercengang. Mengambil buku itu, dia mengerutkan alisnya sambil berpikir keras. Terkejut dengan sebuah ide, sebuah gerakan dari tangannya buku itu menghilang. Dan langkah selanjutnya, membuatnya muncul lagi. Adegan ini seperti trik sulap. Orang bisa melihat bahwa wajah Kai yang sangat serius, karena dia benar-benar merasa bahwa buku hitam itu bisa lolos ke tubuhnya dengan satu pikiran. Buku hitam ini mungkin dibuat dari batu jiwa. Setelah mengatakannya, dia hampir membuat dirinya ketakutan. Sebuah batu jiwa. Ini dianggap sebagai permata legendaris. Hanya ketika ratusan juta hantu berkumpul di jurang dan dengan bantuan vitalitas manusia dalam jumlah besar, itu akan mulai terbentuk. Rumor mengatakan bahwa ini adalah bagaimana terbentuk. Di dalam batu hitam, dengan kesengsaraan 100 juta nyawa, yang hidup tidak bisa masuk, dan rumput hijau tidak bisa berpikir untuk tumbuh. Kata-kata itu agak berlebihan. Tetapi untuk membentuk batu jiwa berukuran sekitar 3,5 cm x 3,5 cm, berapa nyawa yang harus diambil? Pembentukan batu mitos ini benar-benar kejam dan berdarah. Apa setiap kehidupan di dekatnya selama penciptaannya, akan mati dalam milidetik. Juga waktu pembentukannya tidak terbayangkan, bisa sampai 1 milenium atau bahkan 10 milenium. Mengesampingkan proses pembentukan, batu jiwa ini dapat dianggap sebagai harta tertinggi. Itu karena ia memiliki kemampuan yang sangat unik, karena dapat menyatu dengan tubuh seseorang dan juga membuka dimensi. Ruang ini cukup fleksibel, menyimpan barang-barang tidak akan merepotkan. Meskipun Kai yang hanya seorang murid percobaan, posisi yang rendah hati, pengalamannya tidak kurang. Belum lagi, kisah Soul Stone legendaris telah ada selama bertahun-tahun, siapapun pasti tahu ceritanya. Ketika dia baru saja mendapatkan buku hitam ini, dia tidak memikirkannya. Memikirkan bagaimana buku-buku itu masuk ke tubuhnya, dia memikirkan bagaimana kerangka emas itu keluar dari buku itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali materi buku itu? Dia segera mulai berkeringat. Soul Stones adalah hal-hal dari legenda, lama punah di dunia. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat menemukan satu, apalagi yang sebesar itu. Legenda hanya berbicara tentang batu jiwa berukuran 3,5 cm x 3,5 cm, karena hanya ditemukan sebesar itu. Bahkan pada ukuran itu tak ternilai harganya. Tapi satu-satunya di depannya, entah bagaimana dibuat menjadi buku hitam, yang berukuran 30 x 7 cm. Nilainya tak terukur. Jika berita ini menyebar, bahkan jika itu adalah seluruh dinasti Han, tidak menyebutkan sekolah bela diri belaka, mereka mungkin akan dihancurkan dalam semalam untuk mendapatkannya. Kai yang hanya bisa merasakan tangannya memanas. Hati ini tidak melupakan teror, tapi untungnya bisa dibawa ke tubuhnya. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Tubuhnya menyembunyikan harta ini, dia dengan cepat melarikan diri kembali ke gubuknya. Dia tidak berani gegabah, sementara jantungnya berdebar kencang. Dia menjadi semakin bersemangat, sementara juga menjadi semakin gelisah. Kekuatannya saat ini terlalu rendah, jadi bagaimana dia bisa menjaga harta ini? Meskipun buku hitam itu bisa dibawa ke tubuhnya, menghilangkan kemungkinan ditemukan. Ini tidak mengurangi kekhawatiran di hatinya. Hanya berlatih, hanya yang kuat yang bisa melindungi apa yang menjadi milik mereka. Memikirkan apa yang terjadi 3 tahun lalu, mata Kai yang berangsur-angsur menjadi tenang. Semua pada dirinya, tanpa dukungan apapun dia datang ke sekolah ini. Apa yang bukan untuk latihan dan kekuatan. Meskipun dia mendapatkan buku ini, dia membawanya ke tangannya. Di halaman pertama adalah tubuh emas yang bangga. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya, itu tidak akan sia-sia. Buku ini juga memiliki begitu banyak halaman, tidak bisakah hanya memiliki tubuh emas yang satu ini? Bab 7 menerobos tahapan,
Seperti terlahir kembali meskipun Kai yang baru berusia 15 tahun ini, karena pengalamannya selama 3 tahun terakhir, dia jauh lebih dewasa daripada teman-temannya. Juga karena ini, dia menempa karakter pantang menyerah ini. Jadi ketika dia tenang, duduk di tempat tidurnya, dia dengan hati-hati mulai membaca halaman pertama. Setelah memastikan tidak ada hal tambahan yang muncul dari halaman pertama, dia mulai membaca halaman kedua. Dengan pengalaman sebelumnya, tindakannya tampak lebih alami dan berpengetahuan. Dan kemudian mata Kai yang perlahan melebar saat kata-kata emas muncul di halaman gelap, tubuh emas bangga, rekor tubuh tempered. Sebelumnya moodnya sempat drop tapi sekarang melambung. Benar saja, seperti yang dia duga, setiap halaman memiliki sesuatu yang tersembunyi hampir tanpa berpikir, seluruh pikiran Kai yang terfokus pada halaman kedua buku itu. Tiba-tiba, karakter emas terbang dari halaman seperti ikan dan dengan cepat mengebor diri mereka sendiri di otak Kai yang. Cahaya itu menyelimuti kegelapan di sekelilingnya dan kemudian menghilang. Setelah itu hilang, dia merasa seolah-olah otaknya telah memperoleh informasi baru. Ini semua berasal dari karakter emas. Menenangkan hatinya, Kai yang memejamkan mata dan mulai mencerna informasi. Bahkan, dia tidak perlu mencerna dan menyerap informasi. Karena ketika karakter-karakter itu membenamkan diri ke dalam otaknya, dia sudah bisa memahami artinya dengan mudah. Penguasaan penuh dalam arti lain. Ini adalah catatan tubuh yang marah. Yang Kai bergumam, karena dia menemukan bahwa itu adalah teknik tinju. Meskipun mungkin tampak sederhana, pada kenyataannya tidak. Untuk menjalankannya, ada persyaratan yang ketat. Karena itu sangat mendalam. Untuk mengolahnya, Anda harus menghadap matahari terbit di timur untuk mempelajarinya. Jadi paling-paling, Anda hanya bisa berlatih selama setengah jam sehari. Saat ini sudah malam, jadi dia harus menunggu setidaknya 5-6 jam untuk memulai. Hal ini membuat Kai yang frustrasi, karena dia telah bekerja keras sepanjang hari dan hanya makan satu ubi jalar yang sangat sedikit. Meskipun demikian, dia telah memperoleh harta yang tak ternilai harganya, dan sangat gembira. Setelah mencoba tidur selama setengah jam, dia memutuskan untuk menganalisis halaman ketiga buku hitam itu. Tapi itu hanya mengecewakannya, tidak peduli berapa banyak dia memeriksa dan membalik, tidak ada perubahan pada halaman. Saat melakukan ini, dia tertidur. Ketika Yang Kai kemudian bangun, hampir matahari terbit. Kegelapan sebelum fajar diselimuti dan keheningan menyelimuti seluruh area, dengan sesekali suara serangga dan burung. Dengan hatinya menantikan apa yang akan terjadi, Kai yang dengan cepat melompat dari tempat tidur, dan pergi ke depan kabin. Berdiri di sana, dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan membiarkan tubuhnya perlahan rileks. Timur. Sentuhan fajar kelabu muncul, lalu dia membuka matanya. Serangkaian instruksi tentang teknik tinju dipraktikkan tak terhitung, ratusan kali. Tangannya membentuk telapak tangan. Dengan gerakan lembut, lambat, mendorong ke kiri, ke kanan, mendorong ke depan. Merangkul dunia dalam pikirannya, segala sesuatu di antara telapak tangan, tanah yang luas, bahkan udara yang menutupi bulan dan bintang. Kaki kiri ke depan, tepat di sebelah cakrawala, kaki kanan melangkah dengan kuat seperti raja dunia bawah. Di antara tarikan napas, dunia penuh dengan vitalitas, seperti bunga musim semi yang bermekaran. Angin musim gugur bertiup, seperti pesan emas. Kemudian angin dingin bersiul, menandakan datangnya salju, es, salju dingin. Tatapan Yang Kai berangsur-angsur semakin dalam, perlahan-lahan tinjunya menekan bebatuan yang besar dan kuat. Bagaimanapun, batu itu tidak mengisyaratkan pembukaan dalam waktu dekat. Dengan ledakan suara, Kai yang dengan wajah pucat, tiba-tiba terhuyung, hampir jatuh berlutut. Saat berolahraga berkali-kali dalam pikirannya, dia menemukan bahwa seni ini adalah tinju mutlak. Kai yang tidak pernah menyangka catatan ini benar-benar berisi teknik pendinginan tubuh yang misterius. Untuk sesaat, Kai yang merasa bahwa seluruh dunia membebani pundaknya.
Tetapi dia juga merasa bahwa dia bisa merasakan semua hal di dunia, di bawah tekanan ini. Catatan tubuh pendinginan ini, bukanlah praktik teknik kepalan tangan. Itu adalah praktik transformasi duniawi dan nasib dunia. Amalan ini penuh dengan suka dan duka, suka dan duka. Pukulan dan tendangan yang lambat, dapat memengaruhi kekuatan langit dan bumi, tetapi juga penuh dengan aturan rahasia. Ketika dia meluncurkan 6 telapak tangan, butuh 3 langkah. Hasil ini bahkan tidak 1% dari hasil yang tercatat di buku. Hanya saja, sudah sulit untuk dipertahankan. Kemudian retakan keluar dari tulang punggungnya, membuatnya percaya bahwa tulang punggungnya patah. Dia dengan cepat memeriksanya, tetapi hanya menemukan bahwa punggungnya sakit. Itu bukan sesuatu yang besar. Memperkuat pikirannya, Kai yang sekali lagi mulai berlatih sesuai dengan catatan tubuh yang marah. Karena dia tidak siap secara psikologis, pikiran Kai yang sedang kesurupan. Merasa tidak jelas, dia menahan napas untuk mendapatkan kembali pikiran yang jernih. Ditemani oleh tarian lambat dari tinjunya, Kai yang sekali lagi merasa pikirannya menjadi jernih dan mendapatkan kembali suasana yang diperlukan untuk melanjutkan. Kemudian tubuhnya memancarkan beberapa perasaan yang tidak jelas, Kai yang tidak yakin apa itu. Tidak hanya itu, dengan pengerahan rutin, tinjunya malah lebih berat, seperti berada di dasar lautan. Dengan lebih banyak kesulitan, ada lebih banyak perbaikan. Suara kakak terdengar. Setiap tindakan Kai yang membuat tulangnya meledak seperti petasan. Rasa sakit yang luar biasa meresap ke seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak bergerak. Kegigihannya saat ini muncul dengan jelas. Dalam sekejap mata, Kai yang merasakan tangan dan kakinya gemetar seperti dipukuli hingga babak belur. Itu seperti langit dan bumi keduanya memaksakan diri pada tubuhnya. Bertahan, dia tidak goyah. Tiba-tiba kehangatan melonjak, mengurangi rasa sakit di dalam tubuhnya pada saat ini. Semangatnya terangkat, dia kembali berlatih. Dia tahu bahwa ini pasti karena integrasi kerangka emas. Lagi pula, kedua hal ini berasal dari tempat yang sama. Di depan matahari terbit, di dekat sebuah pondok di tempat terpencil di sekolah berdiri seorang pemuda yang berkeringat. Rajin berlatih, memperlambat tinju dan menemukan masa depannya. Setengah jam berlalu ketika Kai yang tiba-tiba merasa ringan. Dia tidak lagi merasakan tekanan berat di tubuhnya. Tepat pada saat ini, dia tidak bisa lagi melanjutkan kultivasi keterampilan ini. Catatannya sangat jelas, Anda hanya bisa berkultivasi selama setengah jam setiap hari saat matahari terbit. Usahanya sepertinya telah menguras tenaganya. Jadi Kai yang jatuh ke tanah dalam tumpukan dan mengambil napas dalam-dalam. Gelombang gas ungu menemani napasnya dan menghilang. Dalam sekejap, dia merasa segar dan bersemangat. Tampak terganggu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Suasana perasaan. Dia sudah mengembangkan rasa ke atmosfer. Artinya, dia telah menembus tahap ketiga tubuh yang marah dan memasuki tahap keempat. Kabar ini membuatnya girang. Sejak memasuki Sky Tower, butuh 3 tahun berlatih untuk mencapai tahap ketiga. Tetapi setelah 30 menit berlatih, teknik pendinginan tubuh yang misterius telah membuatnya menerobos dan memasuki tahap keempat. Tubuh yang marah memiliki 9 tahap. Sampai tahap ketiga, itu benar-benar hanya meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Tetapi setelah tahap keempat, itu akan menghasilkan kehadiran di dalam meridian. Hanya dengan lahirnya indera atmosfer, Anda dianggap sebagai seorang kultivator sejati. Meskipun saat ini Anda akan memiliki indera atmosfer, tubuh masih belum memiliki kekuatan nyata. Anda hanya bisa menunggu tahap ketujuh, di mana tubuh akan mengembangkan kekuatannya sendiri, sampai tahap ke-9. Saat itulah tubuh menerobos dan membuka menciptakan pintu kekuatan ke batas kaiyuan. Hanya dengan begitu Anda akan benar-benar memiliki kekuatan. Batas kaiyuan adalah awal pejuang sejati. Segala sesuatu di wilayah tubuh yang marah, meletakkan dasar untuk masa depan batas kaiyuan. Pondasi ini tidak selesai, seperti dengan kekuatan seorang pria. Untuk tulang Anda,
kulit akan tumbuh terus-menerus, sampai Anda mencapai puncaknya. Kai yang baru saja memasuki tahap keempat, dan mendapatkan indera atmosfer. Bagi orang luar, ini mungkin tidak terlihat banyak, tetapi baginya itu adalah berita dan kemajuan yang bagus. Bab 8 pinggang tipis yang indah. Setengah jam setelah dia menerobos, hasil pendinginan catatan tubuh terlihat jelas. Meskipun pengetahuannya sendiri berkontribusi, jika bukan karena teknik itu, dia percaya bahwa dia membutuhkan 3-4 bulan lagi sebelum maju. Dengan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan kotoran di tubuhnya. Dari dalam mulutnya, keluar asap hitam pekat. Kotor, karena jatuh ke tanah. Setelah mengeluarkan asap ini, keenam indranya menjadi lebih tajam dan tajam. Lelen, dia dirasuki setan. Gaya supranatural, indra, suara, sentuhan, penglihatan, rasa, penciuman, dan indra keenam, naluri, apakah ini kenajisan tubuhnya? Kai yang bergetar di tempat. Dengan latihan kultivasi Anda akan mengurangi dan menguras tubuh dari kotoran setiap saat. Kai yang sebelumnya pernah mengalami ini, tetapi tidak pernah pada level ini. Banyak ide dan kegembiraan berlama-lama di benaknya. Meskipun dia telah berhasil memasuki lapisan keempat, dia tidak membuat kemajuan nyata dalam teknik tinju catatan tubuh yang marah. Latihan hariannya hanya bisa menghasilkan 1% dari total hasil, dari 101 pukulan. Pria tergesa-gesa tidak makan tahu panas dan dengan hati yang tergesa-gesa, Anda tidak akan bisa merasakan pantat panas. Lelen mengatakan bahwa memiliki kesabaran dan hasil akan datang, jika Anda terburu-buru, Anda akan kehilangan banyak hal. Berpikir sejenak, Kai yang merencanakan sedikit masa depannya. Meskipun tidak menyeluruh, dia tidak bisa lagi seperti dulu, mengambil setiap langkah yang datang. Untuk beberapa saat, Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi tidak sabar. Kemudian setelah makan sesuatu dia terus menyapu area tersebut. Meskipun dia seorang penyapu, bukan berarti dia harus menyapu seluruh sekolah. Dia hanya bertanggung jawab atas 1/10 sekolah. Meskipun itu rumit, itu hanya akan memakan waktu sekitar 1 jam. Di dalam pepohonan, Xia Ning Chang mulai memantau para murid, dan secara tidak sengaja melihat Kai yang menyapu. Untuk tidak memiliki beberapa emosi akan menjadi aneh. Hari ini, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, tapi dia tidak yakin. Selama lebih dari setengah jam, dia tidak meninggalkan tempat itu, menyapu sampai mengkilap dan bersih. Itu sangat licin sehingga jika nyamuk terus berjalan, pergelangan kakinya akan terkilir. Lelen mencoba mengungkapkan betapa bersihnya. Penulis ini memiliki masalah besar dengan nyamuk, kataku. Orang ini, Xia Ning Chang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Pada saat itu, Kai yang sedang memikirkan hal lain. Kemarin dia telah memperoleh peluang besar, jadi tentu saja dia mempertimbangkan masa depannya. Tetapi tidak ada opsi nyata yang ditemukan. Dia hanya bisa terus berlatih saat matahari terbit setiap hari, untuk saat ini. Saat dia sedang merenung, langkah kaki yang cepat mendekat dengan cepat dari belakang. Dia dengan cepat pergi untuk menghindar, tetapi tidak menyadari bahwa pihak lain sedang membuat persiapan untuk menghindarinya juga. Jadi mereka saling menabrak. Meskipun dia tidak mengalami luka parah, ketika dia menabrak orang itu, rasanya seperti dia menabrak dinding baja. Dengan tangisan, dia jatuh ke tanah dan tempat yang dia tabrak terasa mati rasa. Kai yang dengan cepat pulih dan dengan meminta maaf bertanya, "Rekan murid ini, apakah kamu baik-baik saja?" Pemuda itu kesal dan ketika dia melihat ke atas untuk melihat bahwa itu adalah Kai yang, kemarahan yang meledak-ledak itu menghilang. Menahan amarah untuk orang seperti itu tidak ada artinya, dan itu juga kesalahannya sendiri. Membalas segera sambil melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Sambil mengatakan ini dan bangun, dia kemudian lari dengan penuh semangat. Kai yang bertanya, "Rekan murid, kemana kamu akan pergi?" dengan tergesa-gesa. Pria muda itu dengan samar berteriak, "Aula kontribusi, di mana lagi?"
Mendengarkan kata-katanya, Kai Yang menyadari bahwa hari ini sudah hari ke-8 dalam sebulan. Itu adalah hari di mana gerbang utama membagikan poin kontribusi bulan lalu. Jadi setiap bulan pada hari ini, Departemen Logistik akan dipadati oleh murid-murid yang berkumpul untuk mengumpulkan poin mereka. Dengan poin-poin ini, mereka dapat menukarnya dengan berbagai pil kultivasi, harta karun, dan seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jadi hari ini membuat semua murid bersemangat. Beberapa bersemangat, sementara yang lain kecewa. Kai yang termasuk yang terakhir. Terkejut, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Setiap bulan, jumlah poin yang dia terima cukup sedikit. Penyapu bisa mendapatkan 10 poin, tetapi dalam sebulan terakhir dia ditantang 6 kali, dan setiap kali dia kalah. Dengan pengurangan setelah setiap kekalahan, dia hanya memiliki 4 poin. Ini benar-benar membuat orang menangis. Untungnya dia hanya seorang murid percobaan. Statusnya adalah yang terendah, jadi jika dia kalah, dia hanya akan kehilangan 1 poin. Murid normal kehilangan 2. Memikirkan hal ini, Kai yang bersyukur. Tetapi bahkan seekor nyamuk kecil pun memiliki daging. Dan dengan tabungannya, suatu hari dia akan mendapatkan cukup uang untuk menukarnya dengan sesuatu yang berharga. Lelen, sekali lagi, apa yang penulis miliki dengan nyamuk? Sudah cukup banyak penundaan hari ini, pikirnya sambil terus menyapu. Ketika dia akhirnya menyelesaikan pekerjaannya, hari sudah siang. Saatnya pergi ke aula untuk mengumpulkan poinnya. Setelah hiruk-pikuk pagi hari, aula itu sekarang sepi dan sunyi. Syukurlah dia tidak datang di pagi hari, atau penantiannya akan terlalu merepotkan. Berjalan melenggang ke aula, Anda bisa dengan jelas melihat seorang lelaki tua tertidur. Orang tua ini adalah bendahara sekolah. Dia berusia sekitar 50 tahun dengan rambut putih tipis dan wajah yang baik. Melihatnya, dia tampak tidak berbahaya bagi hewan dan manusia, tetapi Kai yang tahu dia adalah rubah yang licik. Pernah ada seorang murid elit yang berani bertindak arogan di sini dan kemudian didorong keluar dari aula beberapa ratus kaki. Nyawanya hampir diambil. Kai yang hadir, jadi dia tahu ini dan juga tahu bahwa orang tuanya memiliki kekuatan yang tak terduga. Melangkah ke pandangan lelaki tua itu, Kai yang bisa dengan jelas melihat lelaki tua itu mendengkur. Benda tua ini tidak tahu murid menara langit mana yang dia impikan lagi. Bahkan tidak memberi orang tua itu manfaat dari keraguan. Sambil memegang sapu, dia dengan lembut menyenggol lelaki tua itu sambil dengan lembut memanggil, Bendahara Meng. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Meng, nama depannya Kai yang tidak tahu jadi dia tidak bisa memanggilnya seperti itu. Mengetuk konter beberapa kali, lelaki tua itu akhirnya terbangun. Dia dengan grogi membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah Kai yang mengkerutkan wajahnya seolah-olah dia melihat kotoran. Lelen, untuk pemirsa muda, untuk berjaga-jaga. Ada apa dengan wajah itu? Kai yang bertanya dengan marah. Memutar matanya, mengapa kamu tidak datang di pagi hari? Dengan yakin dia menjawab, ada terlalu banyak orang di pagi hari, dan saat ini damai. Mengganggu istirahat orang tua ini. Apakah Anda tahu apa artinya menghormati orang yang lebih tua? Mencondongkan tubuh, Kai yang berbisik, wanita muda mana yang kamu impikan? Tiba-tiba penuh energi Bendahara Meng menjawab Kai yang dengan mata penuh penghinaan, dan dengan lantang menyatakan, kata-katamu barusan, menodai reputasi orang tua ini. Terlalu keterlaluan. Sosok tubuh yang bagus. Besar. Bendahara Meng tanpa sadar bocor. Saya memiliki harapan yang tinggi tetapi sayangnya mereka hancur. Kaki lentur, kulit putih, dan pinggang tipis yang indah. Segera dia menganggukkan kepalanya, langsung menganggap Kai yang sebagai teman. Dia. Kai yang mencibir. Bendahara Meng tergagap dan tersipu seterang keledai monyet. Penuh rasa malu, dia hanya ingin menggali lubang dan merangkak ke dalam untuk bersembunyi.
Bab 9 Bendahara Meng selama bertahun-tahun di Sky Tower, satu-satunya orang yang benar-benar dikenal Kai yang adalah Bendahara Meng. Lagi pula, dia harus pergi kepadanya setiap bulan. Bendahara Meng memiliki nama panggilan yang kebanyakan orang menyebutnya sebagai Bully Meng. Meski posisinya sebagai bendahara, ia tetap suka memeras poin kontribusi dari murid lain. Ambil krim pembekuan darah misalnya, biasanya akan dijual sekitar 10 poin kontribusi. Dia akan menjual 2 botol dengan harga 3. Juga jumlah krim yang harus masuk dalam 2 botol, dimasukkan ke dalam 3. Sangat sederhana katanya, beli atau tersesat. Tentu saja Bendahara Meng tidak selalu melakukannya, hanya sesekali saja. Dia hanya menargetkan murid yang lebih kaya, untuk orang miskin seperti Kai yang dia bahkan tidak peduli. Poin kontribusi sulit didapat, jadi bagaimana murid bisa diam dan dieksploitasi. Setiap murid yang telah ditipu olehnya akan melaporkannya ke dewan. Mereka telah memperingatkannya berkali-kali, tetapi dia masih melanjutkan, tidak tergerak. Selanjutnya, posisinya sangat penting, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Karena ini, semua murid sekolah membencinya sampai batas maksimal. Orang tua itu kejam kepada semua orang, kecuali Kai yang tidak bisa dia lakukan apa-apa. Itu karena suatu kali, dia mengintip seorang murid perempuan, dan tertangkap basah olehnya. Tidak menghormati orang tua. Apa skandal? Dia tertangkap, jadi Bendahara Meng hanya bisa menundukkan kepalanya di depan Kai. Justru karena inilah Kai yang menjadi sangat akrab dengan lelaki tua itu. Pria tua bejat, dengan kulit tebal dengan cepat menyesuaikan sikapnya dan berkata, sama seperti biasanya. Lelen, bagi mereka yang tidak tahu, kulit tebal sangat tidak tahu malu, ya. Kai yang berkata dengan sungguh-sungguh sambil menganggukkan kepalanya. Tidak mengatakan sepatah kata pun, Bendahara Meng mengeluarkan 10 perak dari dalam konter dan mencatatnya. Mengambil perak, dia bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang saya miliki sekarang? Memutar matanya, Bendahara menjawab, Anda mendapatkan 4 poin setiap bulan, dan kemudian menggunakan 1 poin untuk ditukar dengan 10 perak. Itu membuat Anda hanya memiliki 3 poin untuk disimpan, membuat total 12 poin di akun Anda. Apa? Kamu ingin menukarnya dengan sebotol krim pembekuan darah? Tidak, aku hanya bertanya. Dia menjawab sambil bergumam, 12 jumlah yang sedikit, bahkan jika Anda hanya ingin menukarnya dengan ramuan obat kecil, itu bahkan tidak akan cukup. Dengan wajah serius, Bendahara Meng berbisik kepadanya, Kai yang kecil, kamu ingin menabung dan menukarnya dengan pelet esensi yang ditempa. Tetapi untuk menabung untuk itu, dan kemudian naik peringkat dengan kecepatan Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bukankah pada akhirnya aku akan mencapainya? Dia menjawab sambil terkekeh. Ini membuat Bendahara Meng terdiam. Dia berpikir bahwa dengan kecepatannya, pada saat dia berhasil, lelaki tua ini sudah mati selama bertahun-tahun. Tapi Bendahara Meng, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Berbicara. Orang tua itu berkata sambil memasang sikap, aku sedang dalam suasana hati yang baik jadi aku akan memberitahumu. Pelet esensi temper adalah obat yang sangat berharga, bagaimana bisa muncul di sini? Hihi. Berbicara dengan wajah bangga, itu karena pelet ini adalah harta orang tua ini, yang lain tidak mengetahuinya. Ah, itu milikmu. Ini membuat Kai yang tertegun. Dia selalu berpikir bahwa pelet ini milik sekolah. Tidak heran benda tua ini menetapkan harga yang sangat tinggi. Sekarang jangan marah. Dia dengan gembira berkata, sambil mengambil minuman dari teko. Aku tidak akan menggertakmu, selama kamu membawa poin kontribusi yang cukup untuk ditukar, Old Meng akan memberikannya padamu. Karena kata-kataku bukanlah apa-apa. Aku akan mengumpulkannya. Katanya sambil mengangguk. Dengan wajah tertunduk, Old Meng bertanya pada Kai Yang, aku dengar kemarin kamu dipukuli. Segera Kai Yang berbalik dan pergi. Dari belakang Bendahara Meng berteriak, biarkan orang tua ini bertanya, jangan terburu-buru pergi. Dia berkata,
Tetapi sebenarnya dia sedang bergembira di dalam. Melihat Kai yang tidak punya niat untuk berhenti, dia menegakkan tubuh dan berteriak, "Kai yang kecil, kamu harus cepat pergi. Sky Tower bukanlah tempat bagimu, cepat atau lambat kamu akan terbunuh." Berhenti sebentar tetapi tanpa berbalik Kai yang menghela nafas, "Saya tidak punya tempat untuk kembali." Dia selesai jika dia pergi. Setelah memegang teko sebentar, Bendahara Meng berkata, "Lalu mengapa kamu datang?" Pelet esensi marah. "Hihi, harta yang mahal ini, bagaimana mungkin orang tua ini memilikinya? Dia hanya mengarang kebohongan ini untuk memberimu harapan, dia tidak pernah mengira kamu akan menganggapnya serius." Kai yang kemudian buru-buru kembali ke gubuknya dan meletakkan sapunya, lalu dengan cepat berjalan keluar. Dia pergi ke desa kecil di luar Tanglin untuk membeli makanannya dengan 10 potong, seperti yang dia lakukan setiap bulan. Untuk pertama kalinya perjalanan ini tidak membuatnya merasa lelah. Sebelumnya, setiap kali dia berjalan di jalan ini, dia akan mendapatkan serangan asma yang parah lagi dan lagi. Tapi kali ini, tidak hanya itu tidak terjadi, tubuhnya terasa lebih kuat dibandingkan sebelumnya, yang terasa tidak terlalu tegang saat menyusuri jalan setapak. Bahkan jika dia berjalan 100 mil, dia merasa tidak akan lelah. Apakah itu kerangka emas? Ini membuatnya memikirkan sesuatu yang terjadi pagi ini. Ketika dia sedang menyapu, seorang murid lain menabraknya, tetapi sebaliknya dari apa yang biasanya terjadi, dia telah menahan tanahnya dengan sangat stabil, sementara murid itu jatuh ke tanah. Meskipun ini tidak banyak, dalam retrospeksi, itu tidak biasa. Dengan fisiknya yang lemah, bagaimana mungkin dia tidak jatuh tetapi pihak lain jatuh? Selalu dia yang jatuh. Tumbuh semakin bersemangat, dia memikirkan perubahan yang dibawa kerangka emas ke tubuhnya. Meskipun perubahan ini kecil, secara bertahap seiring berjalannya waktu mereka dapat mencapai puncaknya menjadi perubahan besar. Memikirkan hal ini, Kai yang pulih dan segera berjalan ke kota. Melihat sekeliling, dia pergi ke sisi kiri jalan. Dia pergi ke toko beras. Toko itu tidak besar dan pemiliknya bermargahi, dan merupakan penduduk setempat. Dia memperlakukan semua pelanggan sama, ini adalah salah satu alasan mengapa Kai yang membeli darinya. Toko kecil seperti itu dapat ditemukan di mana-mana. Alasan mengapa desa Black Plum sangat sibuk, karena di daerah sekitarnya, selain mereka tidak hanya ada sekolah menara langit, tetapi juga sekte hujan berangin. Hubungan antara keduanya tidak bisa dianggap buruk. Berbagai sekolah kecil lainnya tidak dapat dibandingkan dengan dua sekte utama ini, karena mereka bahkan tidak memiliki tanah mereka sendiri. Justru karena dua sekte utama inilah desa mampu menjual banyak senjata yang berbeda dan mempertahankan lingkungan yang ramai yang penuh dengan banyak barang yang berbeda. Menciptakan lingkungan seperti ibu kota dinasti Han. Setelah berjalan-jalan sebentar, Kai yang secara tidak sengaja berjalan melewati gang tempat beberapa orang berkumpul. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka cukup curiga dan menatap Kai yang dengan sangat kejam. Terkekeh ringan, dia hanya mengikuti prinsip, dia hanya mengabaikan mereka. Tapi di antara ketiganya ada satu yang berpakaian mirip dengan Kai yang. Bab 10 Uang kebangkrutan Kai yang tidak terlalu memikirkan hal ini, karena mereka berada di desa Black Plum, yang terletak dekat dengan Sky Tower. Murid-murid lain yang datang ke desa itu cukup umum. Beberapa saat yang lalu, Kai yang tiba di antrian nasi. Antreannya cukup panjang, panjangnya 2 kios. Bisnis itu sangat makmur, tetapi hanya memiliki satu pelayan yang berkeliling melayani. Bos sedang menghitung uang dengan sempoa di konter, sementara sang istri menyapa para tamu. Karena semakin banyak orang yang selesai memesan, antrean berangsur-angsur menjadi lebih pendek dan Kai yang bergabung dengan antrean. "Nyonya," Kai yang berteriak, seorang wanita berusia 40 tahun melihat ke atas untuk melihat siapa itu. Ketika dia melihat itu adalah Kai yang, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ah, anak muda, kamu datang untuk membeli beras lagi." "Ya." Dia berjalan ke depan konter,
dan menunjuk sebuah tas di belakang konter dan berkata, "Tolong beri saya 1 tas." Sementara wanita itu mengikat tas dengan seutas tali, dia berkata, "Anak muda, Anda hanya membeli 1 tas sebulan, apakah ini cukup untuk Anda?" Kai yang menjawab, "Sudah cukup. Kamu berbohong." Wanita itu membalas sambil menatap Kai Yang, "Lihat dirimu, lengan dan kaki yang begitu kurus. Jika Anda makan dengan benar lalu ada apa dengan lengan dan kaki yang kurus?" Yang Kai tersenyum malu-malu, "Saya juga pergi ke gunung untuk berburu, jadi bahkan hanya dengan 1 tas saya tidak akan lapar." Sementara bos berkonsentrasi menghitung tagihan, dia berbisik padanya, "Ambil beras tua dari belakang dan berikan kepada anak ini." "Kami akan mendengarkan bos." Nyonya menjawab sambil tersenyum. "Bagaimana ini benar? Anda juga mencoba mencari nafkah di sini." Yang Kai berkata dengan keras. Wanita itu segera mengerutkan wajahnya, "Apa gunanya nasi tua? Membiarkannya di sana hanya akan menyediakan tempat bagi serangga untuk tumbuh. Lagi pula, orang tidak akan memakannya." Namun pemiliknya mengatakan bahwa nasi ini masih memiliki beberapa nutrisi meski kurang. "Anda tunggu di sini, saya akan mengambilkan beberapa untuk Anda bawa pulang." Saat dia mengatakan ini, dia sudah mulai berjalan menuju ruang belakang. Hati Kai yang membengkak, karena dia tidak tahu harus berkata apa. Setiap kali dia datang untuk membeli beras, bos dan istrinya selalu mencari berbagai alasan untuk memberinya lebih banyak. Mereka mengatakan bahwa serangga akan tumbuh di beras tua dan sejenisnya, tetapi pada kenyataannya, selalu beras yang baik yang mereka berikan kepadanya bukan beras tua. Kedermawanan mereka memberi Kai yang harapan di dunia yang menyedihkan ini. "Terima kasih Paman Hi." Suara Yang Kai sedikit bergetar. Bos tersenyum dan melihat ke atas, "Ketika tinggal sendiri, apakah kamu tidak memiliki masalah rumah tangga? Di masa depan, setiap kali Anda lapar datang saja ke toko kami mungkin tidak punya banyak, tetapi kami masih memiliki cukup nasi untuk Anda makan." "Oke." Yang Kai mengangguk, "Dunia ini masih memiliki orang-orang baik." Tak lama, 2 orang yang antusias datang ke toko beras, dan menendang beberapa orang yang sudah siap memesan makanan dari barisan, dan menjauh dari depan toko. Ahahaha. Adik kedua jatuh, mendarat di pantatnya, dan terbalik. Itu masalah besar karena setelah dia jatuh ke tanah dia tidak bisa bangun lagi. "Mengapa?" Bos dia memanggil orang-orang yang telah menendang adik laki-laki itu saat dia berlari keluar dari belakang konter dan menuju kedua pria itu. "Siapa bos di sini?" Orang-orang itu berteriak. Aku. Bos dia dengan cepat menjawab. Dia hanya seorang pedagang biasa, namun 2 pria yang memanggilnya memiliki wajah yang tampak garang. Pedang di pinggang mereka dan wajah garang yang menunjukkan bahwa mereka tidak mudah diremehkan. Bos dia bertanya-tanya apa yang terjadi. "Ya, baiklah. Jadi Anda adalah bos berhati hitam. Anda bahkan berani menjual beras beracun kepada saudara saya. Lihatlah dia. Awalnya dia adalah pria yang kuat, tetapi setelah makan nasimu dia menjadi sakit-sakitan ini. Biasanya dia sekuat beruang, tapi dia hampir tidak tahan sekarang. Kamu orang berhati hitam, hanya mengkhawatirkan uang dan mengambil nyawa." Pada ledakan dari pria ini, Bos Hi dengan cemas tergagap, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa?" Pria itu kemudian berkata, "Bagaimana saya tahu? Pagi ini saudaraku membelikan nasi darimu, dan membuat bubur nasi, lalu dia menjadi seperti ini setelah memakan nasi yang dia beli darimu. Saya beruntung saya tidak makan apapun, kalau tidak saya juga akan menjadi seperti dia." Bos Dahihi mulai berkeringat, dia mengambil lengan bajunya, dan terus menyeka dahinya dan berkata, "Pelanggan yang terhormat, saya khawatir mungkin ada kesalahpahaman." "Salah paham? Salah paham ibumu. Jika bukan nasimu, lalu apa yang menyebabkan dia menjadi seperti ini?" Priahan itu meraung. Kai yang duduk dan merenungkan situasinya, sementara semua mata tertuju pada keributan itu.
Bos dia adalah orang yang baik, Kai yang tidak percaya bahwa orang yang memberinya nasi ini akan menaruh racun di dalamnya. Belum lagi fakta Bos Hi tidak mungkin memiliki hati yang hitam di benak Kai yang, seorang pengusaha berhati hitam tidak akan sebodoh itu untuk meracuni berasnya sendiri. Jika informasi ini menyebar, bagaimana dia melakukan bisnis di masa depan? Siapa yang berani datang dan membeli berasnya? Alasan buruk kedua pria itu benar-benar tak tertahankan, dan mereka bahkan tidak bisa mempertimbangkan bahwa itu adalah sesuatu yang lain. Karena itu, keduanya pasti ada di sini untuk menghancurkan yang lain. Tapi langkah ini agak terlalu jahat, karena mereka menyiratkan bahwa bos membutuhkan seseorang untuk mati hanya untuk mendapatkan uang. Meskipun tubuh Kai yang lemah, dia masih seorang praktisi. Dan selama beberapa tahun terakhir ini dia telah melihat banyak jenis orang, jadi dia merasa bisa menilai Bos Hi dengan akurat. Pria itu juga seseorang yang sangat berhutang budi, dan ketika Kai yang menyaksikan ini, itu menyebabkan wajahnya jatuh. Dia berdiri dan berkata, keduanya. Apa? Salah satu pria melemparkan tatapan tajam padanya, kemarahannya terlihat jelas. Kai yang tidak berbicara, tetapi Bos Hi segera melompat di depannya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya agar Kai yang berhenti. Paman Hi. Kai yang tercengang. Bahkan dalam kebangkrutan, hindari kemalangan. Bos dia berbisik. Kai yang hanya menghela nafas tanpa daya. Fakta bahwa bos mengatakan ini, menandakan bahwa dia tahu apa yang dibicarakan kedua priahan itu. Keributan sebelumnya sudah menarik banyak perhatian, jika ini terus berlanjut, maka reputasi warung nasi akan turun drastis. Bahkan jika seseorang tahu apa yang mereka katakan itu salah, dia hanya bisa menuruti mereka, dan buru-buru berharap untuk mengakhiri kegagalan ini sebelum terlalu banyak kerusakan yang terjadi. Dengan putus asa, Bos Hi menghadapi pria itu, mengenai penyakit saudaramu, saya dapat mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika orang benar-benar ingin memeras uang, mereka akan melakukannya dalam jangka waktu tertentu. Tuntutan yang dibuat oleh kedua pria ini terlalu picik, jika Bos Hi setuju untuk melunasinya sekarang, reputasi Richestandnya akan tetap buruk. Karena tidak ada yang kedap air, dan berita tentang dia menjual beras beracun akan menyebar. Ini memberitahu Kai yang bahwa orang-orang itu tidak tertarik memeras Bos Hi untuk mendapatkan lebih banyak uang atau bahwa mereka memiliki tujuan lain. Siapa yang menyangka bahwa kedua priahan ini tidak berniat berkompromi, kamu bos berhati hitam. Siapa yang mengira kita dua bersaudara, untuk dieksploitasi olehmu dengan begitu bebas. Kami dua bersaudara benar-benar tidak beruntung telah membeli beras beracun dari Anda. Di mana hati nurani Anda yang bersalah? Pernyataan itu bergema cukup dalam dengan Kai Yang. Dia mengerutkan bibirnya sambil duduk, berpikir apakah mereka berbudi luhur dan menjalani hidup dengan hati nurani yang bersih. Bos dia juga tercengang. Apa? Bukankah kedua orang ini di sini untuk memeras uang? Seorang anak laki-laki tampan yang mirip dengan usia Kai yang juga muncul. Dari penampilannya, dia jelas jauh lebih baik daripada Kai Yang. Pemuda itu dengan santai berjalan ke arah para pria itu, dan mengitari mereka dengan penuh minat. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi sekilas Kai yang mengenali ketiga orang itu sebagai orang yang dia lihat sebelumnya di gang. Kerumunan hanya menatap bocah itu, yang baru saja muncul. Bukankah ketiga pria ini bersama? Kai yang merasakan plot jahat di udara.